Muhammad Ramdhanu alias Danu akhirnya membongkar soal kasus Subang setelah 2 tahun menyimpan rahasia, demi menutupi perbuatan Yosep. Belakangan terungkap bahwa Danu belasan kali dipanggil, namun dibawa ke sebuah tempat. Danu mendatangi Mapolda Jabar, Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023, untuk membongkar apa yang sebenarnya terjadi pada kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Dalam pengakuannya, akhirnya 4 nama terseret hingga menjadi tersangka kasus Subang, diantaranya adalah Yosep Hidayah, Mimin Mintarsih, Arik Hi, dan Abi, termasuk Danu. Perlu diketahui, Yosep Hidayah adalah suami dari mendiang Tuti Suhartini dan ayah Amalia Mustika Ratu. Mimin Mintarsih merupakan istri kedua Yosep, sementara Arik Hi dan Abi adalah anak Mimin. Hingga hari ini, baru Danu dan Yosep yang ditahan, sementara 3 orang lain menjalani wajib lapor meski sudah jadi tersangka. Danu mengungkapkan sejumlah fakta pada kuasa hukumnya, Ahmad Taufan. Danu mengaku dari awal akan dikorbankan sehingga para pelaku lain pun bisa berlenggang bebas. Danu ini sudah akan dikorbankan, kata Ahmad Taufan dalam wawancara eksklusifnya di kantor Tribun Jabar, Jumat, tanggal 20 Oktober tahun 2023. Dia mengatakan Danu bahkan mendapatkan ancaman dari Yosep Hidayah untuk menyimpan rahasia apa yang sebenarnya terjadi. Pagi setelah kejadian, ada ancaman dari tersangka Yosep yang menyampaikan kepada Danu jangan sampai bocor, jangan sampai ketahuan, tambah Ahmad Taufan. Dugaan itu kian menguat usai Kapolres Subang saat itu, AKBP Sumarni mengatakan bahwa pembunuh Tuti dan Amalia adalah orang dekat korban. Pada saat itu, Danu pun disebut-sebut tidak pernah menandatangani BAP atau berita acara pemeriksaan di polisi. Bayangkan, selama ini pengalaman kami sebagai pengacara sudah diperiksa oleh polisi, tidak mungkin tidak tanda tangan BAP, tegas dia. Adapun BAP itu sendiri menurut tim kuasa hukum sebenarnya sudah mengarah pada pelaku pembunuhan tersebut. Ahmad Taufan meyakini Danu takut dan tidak berani membongkar sepenuhnya urutan kejadian di BAP. Ia khawatir jika Danu sebenarnya sudah mendapatkan intervensi sejak awal pemeriksaan. Kemudian, fakta lain mengungkap bahwa sejak awal kasus, Danu diketahui telah belasan kali diperiksa. Setidaknya, Danu lebih dari 15 kali sering dijemput, namun ia tak dibawa ke Polres, Polsek ataupun Polda. Pada saat kita belum pegang Danu itu lebih dari 15 kali sering dijemput, alasannya untuk diperiksa, lanjut Ahmad Taufan. Tapi Danu tidak dibawa ke Polres, Polsek atau Polda, tapi di tempat-tempat yang Danu juga tidak mengetahui di mana. Di situ banyak intervensi dan tekanan sehingga terkena mental Danu. Danu masih proses membuka kasus Subang. Setelah 2 tahun lebih menyimpan rahasia, ia mengaku pernah diancam Yosep. Diketahui, sebelumnya Danu telah 15 kali dipanggil pihak terkait selama 2 tahun lebih kasus tersebut. Namun, dibawa ke sebuah tempat. Anehnya, Danu merasa tak mengetahui pasti di mana dirinya berada saat itu. Danu menyebut, bahkan menerima ancaman dari Yosep Hidayah untuk menyimpan rahasia, yakni yang terjadi sebenarnya. Melalui Ahmad Taufan, kuasa hukumnya menirukan ucapan itu, yakni jangan sampai bocor, jangan sampai ketahuan. Sedangkan Rohman Hidayat, kuasa hukum Yosef, meragukan keterangan Danu, meyakini kliennya sebagai pelaku utama kasus menghabisi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Semua di sekitaran TKP semuanya sudah dipasangi garis polisi untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut terkait kasus pembunuhan anak yang saat ini sudah mulai terungkap dan membersihkan rumputan untuk mencari barang bukti sebuah golok yang kuat dugaan dibuang ke belakang TKP. Baik. Demikian laporan langsung dari TKP yang saat ini sudah kembali dipasangi garis polisi oleh pihak penyidik dari Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat untuk penyidikan lebih lanjut. Muhammad Ramdhanu alias Danu akhirnya belak-belakan mengenai kasus Subang setelah 2 tahun menyimpan rahasia.
Senin, 16 Oktober 2023, lalu, Danu mendatangi Mapolda Jabar untuk membongkar apa yang sebenarnya terjadi pada kasus pembunuhan di Subang. Pengakuan Danu ini akhirnya menyeret 4 orang menjadi tersangka. Para tersangka kasus Subang ini adalah Yosef Hidayah, Mimin Mintarsih, Arigi dan Abi serta Danu. Pengakuan Danu kepada kuasa hukumnya, Ahmad Taufan mengungkap beberapa fakta. Salah satunya adalah Danu dari awal akan dikorbankan sehingga para pelaku lain lolos. Fakta Danu dijadikan tumbal itu tergambar dari beberapa fakta yang didapatkan kuasa hukum di lapangan. Bahkan, dia mengungkapkan jika Danu mendapat ancaman dari Yosef untuk menyimpan rapat apa yang sebenarnya terjadi. Pagi, setelah kejadian pembunuhan Tuti dan Amel, Danu diancam Yosef agar menutup kejadian yang sebenarnya. Ahmad Taufan meyakini kalau Danu takut dan tidak berani mengungkapkan sepenuhnya urutan kejadian di BAP. Ahmad Taufan khawatir jika Danu sebenarnya sudah mendapatkan intervensi sejak awal pemeriksaan. Kedok salah seorang tersangka kasus Subang, Mimin akhirnya terbongkar. Istri muda Yosef itu ternyata kerap berkonflik dengan Tuti Suhartini dan Amalia semasa hidup. Hal tersebut diungkap keluarga korban yang tak lain kakak kandung almarhumah Tuti. Lilis, kakak kandung Tuti menyebut sempat dicurhati oleh korban soal hubungan tidak harmonisnya dengan Mimin. Ternyata korban pernah bercerita soal cekcok yang tercipta antara ia dan Mimin. Tak cuma kepada Mimin, Tuti juga pernah mengaku beberapa kali berkonflik dengan suaminya, Yosef. Mimin tidak akur dengan korban kasus Subang adalah karena persoalan yayasan. Selama menikah dengan Yosef dan berstatus sebagai istri muda, Mimin kerap meneror Tuti istri sah Yosef. Anak pertama Tuti, Yoris, ia pernah membaca chat teror dari Mimin kepada Tuti. Karenanya, Yoris pun menyebut istri muda sang ayah itu adalah sosok yang arogan. Yoris bercerita bahwa ibu dan adiknya pernah nangis karena dipanas-panasi Mimin.
Bang, dari hasil hari ini apa hasil Kegiatannya apa kita? juga? Kita hari ini baru berusaha diri untuk membersihkan belakang, membersihkan untuk dari belakang. Bang, tadi yang dicari itu apa sih Bang untuk pembersihan itu Bang? Nah, kita akan nanti akan kita dari barang bukti dan kita hadirkan juga tersangka dan kita bawa TKP untuk dari kembali alat pada masih mungkin masih tertinggal. Mari kita masukkan dan kita membersihkan darah. Kapan Bang? Nanti rencana Selasa kita akan melakukan olah tkp ulang, kita akan hadirkan dari IDEN, kemudian puslapor, Inafis, kita akan hadirkan. Bang, ada kemungkinan barang bukti itu dikubur ya Bang sama pelaku Bang? Kemudian nanti kita cari sekalian. Oh gitu Bang. Kita bersihkan seluruh rumput belakang, nanti yang kita sisir lagi. Siap. Motif sementara? Bang, ada kemungkinan ya tersangka lain Bang dari 5 itu Bang? Nanti kita lihat. Kok yang 3 belum ditahan Bang? Kenapa tuh Bang? Nanti kita tetap bisa. Siap, ya Bang. Siap. Makasih Bang. Atur dulu dari Selasa ya. Siap Bang, siap Bang. Pengungkapan kasus Subang diprediksi akan menemukan hambatan sekalipun sudah ada yang ditetapkan tersangka, yakni Danu, Yosef, Mimin dan 2 anaknya, Arigi dan Abi. Untuk tersangka Danu dan Yosef, keduanya sudah ditahan. 3 orang lainnya belum ditahan. Mimin merupakan istri muda Yosef. Korban dalam kasus ini yakni Tuti istri Yosef dan Amalia, anak dari pasangan Yosef dan Tuti. Peristiwa nahas yang terjadi pada tanggal 21 Agustus ini sudah 2 tahun bergulir. Kasusnya menemukan titik terang setelah Danu membongkar peran Yosef, Mimin, Arigi dan Abi. Adapun kesulitan yang akan ditemukan penyidik ini yakni soal barang bukti golok yang dijadikan alat untuk menghabisi nyawa Tuti dan Amalia. Alat bukti golok inti jadi penting untuk melengkapi alat bukti lain yang dimiliki polisi untuk kemudian menjerat para pelaku yang terlibat. Dari sejumlah alat bukti kuat yang dimiliki polisi, baru ada baju bercak darah yang didapat dari Yosef. Alat bukti itu melengkapi pengakuan Danu yang menyebut Yosef terlibat. Pada Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023, penyidik di Treskrimum Polda Jabar dikerahkan mencari benda misterius di semak belukar di belakang TKP kasus Subang. Datang ke TKP, belasan penyidik langsung dipimpin oleh Kepala Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan. Berdasarkan pantauan Tribun Jabar di TKP, Kombes Surawan dan belasan penyidik langsung menuju ke belakang TKP melihat suasana di sekitaran TKP. Selain itu, penyidik juga membawa 2 orang warga sekitar untuk babat rumput. Terlihat kedua warga tersebut membawa 1 mesin pembabat rumput dan 1 buah arit. Kuat dugaan penyidik membabat rumput di belakang TKP kasus Subang tersebut untuk mencari salah satu barang bukti atau alat yang digunakan untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Alat yang dicari oleh penyidik siang ini di TKP adalah sebuah golok. Golok tersebut berdasarkan keterangan tersangka Danu, dibawa ke TKP atas suruhan Yosef yang diduga digunakan untuk menghabisi nyawa Tuti dan Amalia. Kuat dugaan penyidik, golok dibuang ke belakang rumah korban berupa lahan kosong yang ditumbuhi rerumputan sangat lebat. Rencananya, TKP setelah dibersihkan dari rerumputan akan kembali dipasang garis polisi untuk kepentingan penyidikan. Kami mendatangi TKP untuk mencari barang bukti berupa golok. Namun hampir 3 jam melakukan pencarian tidak membuahkan hasil, kata Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Surawan menambahkan, saat ini TKP sudah kembali dipasangi garis polisi untuk kepentingan penyidikan kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi 2 tahun silam dan saat ini sudah mulai terungkap. Pemasangan garis polisi ini, agar TKP tidak terus dimasuki oleh orang luar dan untuk kepentingan penyidikan, ucap dia.
satu proses ini untuk membersihkan belakang dan untuk dari belakang. Bang, tadi yang dicari ini apa sih bang untuk pembersih itu bang? Nah, kita akan nanti akan kita dari barang bukti dan kita hadirkan juga tersangka dan kita bawa TKP itu dari kembali alamat yang masih mungkin mendengar. Mari kita masukkan dan kita bersihkan darah. Kapan bang? Nanti rencana Selasa kita akan melakukan olah tkp ulang, kita akan hadirkan dari Indem, kemudian puslapor, Inafis, kita hadirkan. Bang, ada kemungkinan barang bukti itu dikubur ya bang sama pelaku bang? Dan nanti kita sekalian. Oh gitu bang. Kita bersihkan dulu betul belakang, nanti kita sisir lagi. Siap. Motif sementara. Bang, ada kemungkinan ya tersangka lain bang dari 5 itu bang? Nanti kita dapat. Kok yang 3 belum ditahan bang? Kenapa tuh bang? Nanti kita tetap Siap, siap bang. Siap. Oke, siap bang. Atur dulu dari. sebelah saya ya. Siap bang, siap bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners dimanapun Anda berada, kembali lagi kita bertemu dalam wawancara khusus dari studio Tribun Jabar. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Bang Ramsen Marpaung sebagai kuasa hukum dari Yoris ya. Jadi kita selama sepekan ini cukup dikejutkan lah ya. Setelah kasus ini 2 tahun terpendam, tiba-tiba di awal pekan ini memblow up. Memblow up-nya karena apa? Karena ada pengakuan dari M. Ramdhanu di Polda Jabar yang dia mengungkapkan bahwa sebagai dia terlibat di kasus ini, kemudian menyebutkan beberapa nama nih. Sebelum ke sana, saya ingin tahu dulu, Bang Absen sehat? Sehat Kang, puji Tuhan, sehat Kang. Oke, ya semoga terus diberikan kesehatan. Amin. Oke. Kang juga ya. Oke, siap. Bang Rapsen, Ya. kondisi dari Yoris sendiri, klien Abang saat ini, bagaimana kondisinya? Ya, kalau secara fisik, tentu berdasarkan laporan dari kawan-kawan yang baru bertemu, sehat. Tentu perasaan dan hati kita tidak tahu. Hanya Tuhan dan dirinya lah yang tahu ya Kang. Tapi kalau terlihatnya seperti apa nih? Apakah tambah cerah atau tambah jadi murung atau gimana? Ya sebenarnya ya tambah optimis dalam arti kata, karena sudah lama menantikan siapa pembunuh daripada ibunya dan adiknya. Dengan adanya progres yang kita jumpain pada saat ini, dia menjadi lebih optimis. Lebih optimis, kasus ini akan terbuka sehingga ya sesuai dengan agama dan kepercayaannya semua menjadi tenang nanti. Oke, Bang, Yoris sendiri tahu kabar ini kapan tepatnya terungkapnya kasus ini? Ya kalau tepatnya kita kurang tahu ya, tapi yang bisa dipastikan saat ini kabar itu sudah dipastikan diketahui oleh Yoris sebagai klien kami maupun kami sendiri sebagai pengacara.
Oke. Ya, Abang, dan kami tahunya dari berbagai berita media saja. oke. Bang, terkejut tidak dengan adanya pengakuan dari Danu ini? Atau memang dari sebelumnya udah mencurigai ini gitu kan? Kalau berdasarkan ini ya, walaupun saya tidak bisa menceritakan semua BAP yang terakhir kami Hmm, lakukan, hmm, waktu itu kita kira-kira sebulan yang lalu diperiksa di Polda itu secara maraton itu dari pagi sampai jam 3 subuh. hmm, hmm, Ya, dari sekitar BAP itu ada cuplikan memang bahwa klien kami pernah mendengar hmm, pernyataan dari Danu hmm, bahwa hal itu dilakukan. hmm, Dugaan perbuatan tindak pidana yang ada saat ini, pidana aku, itu memang dilakukan. hmm, Walaupun pernyataan itu tidak ditulis secara formal. Hanya hmm. pengakuan, tetapi ada beberapa orang yang mendengar, termasuk klien kami Pak Yoris. Oke, Gitu. oke. Sempat disampaikan juga oleh Pak Yuris ke penyidik saat itu dengan pengakuan dari Danu ini Disampaikan? disampaikan. Ya. Tanggapan dulu tanggapannya seperti apa dari penyidik? Ya, akan kita dalami. Iya. Akan kita dalami saja. Sesuai Hmm, dengan, tentu kan kalau melakukan pendalaman itu, tentu akan mencari bukti-bukti yang menguatkan, yang berkesesuaian, ya kan, dan petunjuk-petunjuk. Apakah betul? Kalau dalam hukum pidana kita kan pengakuan itu tidak langsung menjadi alat bukti yang memastikan orang itu adalah tersangka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Makanya harus didukung oleh alat bukti yang lain, harus dikuatkan oleh alat bukti yang lain. Oke, selama mendampingi klien abang, bang ya, selama 2 tahun ini gitu kan, dengan ada pengakuan Danu sebenarnya dari awal itu udah tahu ada pengakuan ini, tiba-tiba ini merasa kok lama banget ini gitu kan, kok nggak diungkap-ungkap? Ada perasaan kayak gitu nggak bang dari abang sebagai kuasa hukum dari klien? Kalau saya sebenarnya yang menangani ini kan pertama rekan kami ya, Bu Leni dengan Pak Nana. Saya di akhir cerita sebenarnya memasuki ketika BAP-nya semakin mendalam, semakin waktu itu menurut kami semakin mengkerucut, saya ikut bergabung dengan rekan-rekan. Nah, tentu dari cerita-cerita saya menangkap, bahkan dia sempat menangis, kenapa kok nggak bisa terungkap, ya kan? Nah, tentu penyidik punya alasan bahwa kalau memang bukti-bukti belum ditemukan, bukti yang cukup belum ditemukan, semudah apapun perkara, apalagi sesulit perkara yang sedang ditangani sekarang, kita tidak bisa langsung serta-merta menetapkan seorang jadi tersangka, ataupun beberapa orang jadi tersangka, gitu Kang. Iya, oke. Dari Yoris sendiri sudah mendapatkan surat panggilan atau diperiksa oleh tim penyidik Polda Jabar setelah terungkapnya kasus ini, Bang? Belum, karena kami belum. belum mendampingi. Kami belum mendampingi. Kalau misalnya dia dipanggil dia ini, pasti kami akan mendampingi. Tapi sejauh ini belum ada panggilan ya ke Yoris setelah pengungkapan? Setahu saya belum ada. Oke. Oke, Bang, minta tanggapannya, Bang. Ada salah satu pihak gitu ya, yang mengungkapkan bahwa pengakuan Danu ini mengada-ngada gitu kan. Pihak sana, pihak yang boleh dikatakan terduga pelaku ini mengaku bahwa saya tidak melakukan hal itu. Pengakuan itu mengada-ngada. Tanggapan dari abang sebagai kuasa hukum seperti apa gitu, Bang? Ya, sebenarnya kan saya tidak bisa mengomentari apa yang orang katakan. Ya, apa yang dikatakan oleh terlapor lain yang sudah jadi tersangka, tentu itu adalah hak asasi dia melakukan pembelaan. Terlebih kuasa hukumnya, itulah tugasnya. Dia kan tugasnya adalah culpa pena paresto. Kalaupun betul kliennya bersalah, dijatuhkan sesuai kesalahan. In dubio pro reo, kalau tidak bersalah, maka atau orang ragu-ragu, penyidik ragu-ragu, ya kan, maka tersangka, apalagi terdakwa, itu harus dibebaskan demi hukum. Nah, karena itu, soal komentar-komentar yang seperti itu, biarlah penyidik yang mendalaminya,
ya kan? Nah, kuasa hukum dan pelapor melakukan pembelaan sesuai hukum yang berlaku, itu nggak ada masalah, ya gitu kan. Tetapi klien kami selaku kuasa hukum sampai saat ini masih mempercayai apa yang dilakukan penyidik adalah yang terbaik saat ini. Semoga kedepannya menjadi lebih baik. Sehingga semua yang menjadi tersangka, atau kalaupun memang satu-satunya tersangka, dia adalah betul-betul pelaku. Ya kan? Bukan orang yang ditersangkakan tanpa bukti. Ya kan? Atau dituduh tanpa bukti yang cukup. Gitu Kang, kira-kira. Oke. Yoris di kabar terakhir shock, benarkah itu, Bang? Dengan ditetapkannya ayah beliau sebagai salah satu tersangka, betul tidak, Bang? Ya iyalah, kalau manusiawi kan, kalau misalnya orang yang terdekat, orang yang disayangi, ya orang yang tak disangka-sangka, tak diduga-duga, ya pasti dong. Ya sok. Tapi secara psikologi saya kan bukan ahlinya. Iya. Jadi kalau secara psikologi dia sok, saya nggak tahu. Tapi saya menduga bisa saja itu terjadi. Iya. Oke, Bang, selama Abang bergabung dengan tim advokasi buat Yoris ini, Bang, selama perjalanan itu, Bang, dapat informasi-informasi yang kunci tidak, informasi kunci mengenai kejadian ini, Bang, yang didapat baik itu dari Yoris, misalkan saya udah menduga si A, si B, si C nih sebagai ininya. Ada obrolan seperti itu sebelumnya ketika Abang mulai bergabung dengan tim kuasa hukum Yoris? Oh, ada. Informasi itu sangat detail. Tapi tentu dalam wawancara ini, karena itu adalah konsumsi penyidikan, ya saya cuma satu itu aja lah. Ya. Tapi ada ya Bang ya? Lainnya 2, 3, 4, 5, ada alasan. Biarlah itu menjadi rahasia penyidikan, supaya proses penyidikan ke depannya tidak terganggu, gitu Kang. Oke. Ke depan, Bang, dari tim kuasa hukum sendiri terhadap Yoris dan juga keluarganya, apa yang akan dilakukan? Kalau ke depannya ya tentu yang pertama ya, pesan dari klien kami nih ya, yang kami tangkap. Yang pertama, informasi terkait adanya beberapa tersangka, biarlah diproses seadil-adilnya dan sesuai hukum. Kalau misalnya ya, seandainya ada tersangkanya 5, kenapa yang ditahan misalnya hanya 3 atau 2 atau 1? Sampai saat ini baru 1. Nah, kenapa yang lainnya tidak? Baru itu 2 harus perlu penjelasan kepada masyarakat, ya kan? Supaya kawan-kawan penyidik menyelesaikan perkara ini tentu dengan kepastian hukum ya, tapi tujuan akhirnya adalah keadilan. Ya keadilan, dan perlu penjelasan. Karena itu mari kita sama-sama mengawasi. Kalau internal ada propam, ada komisi kepolisian. Kalau eksternalnya ya dari pelapor, keluarga pelapor, dan masyarakat luas, termasuklah akan sebagai wartawan. Siap. Kita masih mengawal terus, Bang. Kita dari 2 tahun yang lalu terus mengawal kasus ini. Oh, siap. Dan kalau ini pemberitaan kita yang paling masif tentang kasus ini, Bang. Siap. Tidak bisa dicek, Bang. Siap, Bang. Siap. Oke, Bang. Ya. Selama ini sama mendampingi klien Abang, ada tekanan nggak, Bang, terhadap klien, Bang? Oh, nggak ada. Nggak ada. Baik sekali. Pokoknya sangat profesional aja. Ya, masalahnya kita pesannya gini aja, ketika kita misalnya dilakukannya pemeriksaan kepada klien kita, sampai saat ini tidak ada penekanan-penekanan. Ya kan? Hanya kita menganjurkan aja, menghimbau supaya kalau memeriksa klien, apalagi kasus seberat ini, tentu secara psikologi kami meminta kepada kawan-kawan penyidik untuk tidak melakukan pemeriksaan di atas jam 8 malam, apalagi sampai subuh. Ini kan
Ini istilahnya, kami tahu, kami maklum, penyidik ingin melakukan percepatan pengungkapan terhadap kasus ini. Tapi tentu faktor psikologi bagi orang-orang yang diperiksa juga harus dipikirkan. Nah, termasuk psikologi dari para pengacara, ya kan, kekuatan fisik orang kan terbatas, nah, gitu loh kan. Ya, jadi kita coba diatur lah waktunya, misalnya dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam mungkin kan. Karena kalau tidak dari jam 9 sampai jam subuh, bisa ngawur nanti kan. Artinya pas pemeriksaan Yoris juga diharapkan nggak larut malam ya Bang ya, nggak di malam hari ya. Ya karena untung saja pada waktu itu kita fit ya, kita sehat, kita fit, kita kuat gitu. Untuk menjaga ke depannya. Karena namanya fisik orang kan bisa berubah-ubah. Oke. Psikis orang kan bisa berubah-ubah. Gitu ya. Oke Bang, ini mewakili juga pertanyaan dari masyarakat nih Bang ya. Selama 2 tahun ini, ya selama 2 tahun ini atau selama Abang gabung dengan tim kuasa hukumnya Yoris. Ini saya mewakili pertanyaan dari masyarakat, pernah ada informasi bertemu antara Yoris dengan, boleh katakan bapaknya, Pak Yosep? Nah, bertemu dalam pertemuan apa ini Kang? Pertemuan dalam hal apa aja, berkumpul keluarga kah, atau sekedar ngopi bareng kah, atau apa gitu kan? Ada informasi seperti itu yang didapat nggak Bang? Kalau informasi berkumpul dengan keluarga di rumahnya sih enggak ya, tapi kami berkumpul di Polda ya, kami Yoris cipika-cipiki atau bersalaman mesra, hormat sama orang tuanya terjadi di Polda. Tapi di luar Polda nggak ada pertemuan sama sekali. Selama 2 tahun ini yang diketahui Abang? Saya tidak tahu informasinya. Oke. Informasi itu tidak tahu, tapi di Polda mereka persis seperti ayah dan anak aja. Masih menaruh hormat lah ya dari seorang anak Yoris terhadap bapaknya lah gitu ya. Oh iya, karena dia tidak menduga kalau ayahnya adalah pelaku. Saat ini kan, sebelumnya adalah orang yang diduga sebagai pelaku, maksud saya. Dia tidak menduga. Itu dia hanya menduga kalau Danu ya yang melakukan, karena berdasarkan pengakuan Danu sendiri waktu itu yang sempat didengarnya. Oke, berarti selling point yang saya dapat ya. Berarti Yoris ini ya dari 2 tahun ini dia mengetahui yang boleh dikatakan terduga inilah ya. Terduga pelakunya itu hanya Danu gitu ya. Nama yang lain belum muncul selama 2 tahun ini di pengetahuan Abang terhadap. Nah, jadi kalau menurut saya ya, kalau menurut saya menginterpretasikan apa yang diungkapkan oleh klien, saya tidak tahu rentang waktunya, apakah 2 tahun, apakah dia tahunya 1 tahun belakangan atau 5 bulan. Yang pasti waktu diperiksa di Polda, dia pernah mendengar pengakuan itu. Itu kan, apakah benar dugaan pengakuan itu atau tidak? Dia tidak bisa memastikan, makanya dia menyerahkan kepada penyidik. Tolong diselidiki ini lebih dalam, apakah betul atau tidak. Ada keterlibatan pihak lain selain Danu gitu ya? Kalau itu biarlah menjadi rahasia penyidikan. Kalau wartawan biasanya gitu Bang, kalau wartawan biasanya karena yang lain nggak ada didengar langsung. Iya. Kan? Itu hanya praduga dan kaitan-kaitan yang dihubung-hubungkan oleh dia. Ada yang lain, tapi saya nggak berani menyebutkan nama kan gitu. Gitu, Kang. Oke, siap. Kang, terakhir. Harapan, kemudian pesan Abang terhadap klien dan terhadap masyarakat terhadap kasus ini gitu ya. Kasus ini boleh dikatakan cukup besar di Indonesia ya. Baru kali ini ada kasus yang kalau saya ini Bang ya, ini secara media ya saya lihat ya. Dari cerita Danu sebenarnya kasusnya simpel gitu ya. Kalau dari pengakuan Danu ya, dia ada di lokasi, kemudian dia melihat ada orang yang membunuh gitu kan. Kemudian dia melihat sendiri masuk ke ruangan, ternyata ada orang yang membenturkan salah satu korban gitu kan. Sebenarnya ini kalau dari segi ini media gitu, kacamata media, ini sebenarnya kasus yang harusnya mudah diungkap, tapi ternyata sampai 2 tahun. Dan itu pun diungkap boleh dikatakan diungkap sendiri oleh seorang pelakunya gitu, salah satu orang pelakunya. Nah, saya ingin tahu harapan dari Abang sebagai tim kuasa Yoris apa nih Bang nih? Nah ini ya,
Saya mau tanya lagi nih sama Kang Okto, Nurdin ya, Okto, Pak Kang Oto ya. ya. Nah, itu Kang Oto tahu cara melakukannya dan sebagainya itu dari siapa itu? Dari pengakuan Danu itu di Polda udah ada ini ya, apa rilis beritanya itu, Bang. Oh, sudah ada rilis berita ya. Oke, Berarti oke. apa yang dugaan yang dikatakan oleh Yoris ini ya nyambung ya. Iya. Oke, ya siap. Berarti kalau harapan gini Kang, kalau Hmm, harapan yang pertama itu satu poin harapan, lakukan para tersangka ataupun orang yang akan ditemukan jadi tersangka secara setara, hmm, secara berkeadilan. hmm, Dalam arti kata, kalau tersangka satu, contohnya nih, ditahan, yang lain tidak, apa alasannya? Apa hmm. alasan hukumnya? Itu perlu dijelaskan. Yang kedua, dia masih berharap kalau memang ada tersangka lain yang harus ditemukan, yang perlu ditemukan, itu harus dilakukan terus-menerus oleh penyidik. Yang ketiga, harapan dia kalau sudah ditemukan nanti semua sudah terungkap, dia bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bersyukur terutama kepada media yang terus mengawal perkara ini agar on the track sesuai hukum yang berlaku. Gitu Kang. Oke, kita Kang Oto. sama-sama mengawal ya. Sampai Siap, saat siap. ini kasus ini belum terungkap secara gamblang, secara benar-benar putih gitulah ya, Siap. benar-benar terbuka. Kita kawal sama-sama, Abang sebagai kuasa hukum dari Yoris, kemudian kami dari media pasti akan tetap mengawal kasus ini. Mudah-mudahan kebenaran bisa terbuka sebenar-benarnya. Gitu aja, Bang Resmen. Siap. Semoga Siap, Bang? Lanjut. kebenaran yang tersembunyi di dalam kegelapan bisa terungkap seterang-terangnya, bahkan lebih terang dari cahaya. Itu pesan saya, Oke, Bang. Terima kasih Bang Ramsen Marpaung, Teri- kuasa hukum Terima kasih. dari Yoris. Mudah-mudahan Abang sehat terus, Bang. Siap, terima kasih Kang Kawal Oto. hingga akhir, hingga persidangan, hingga ponis nantinya terhadap siapapun pelaku yang terlibat di sini. Terima kasih Bang Ramsen. Sampai ketemu lagi dan kesempatan. Jangan jangan menjauh dari media, Bang, karena kita akan pasti akan terus mengawal dan terus mewawancari Abang nih. Oke. Terima kasih, Bang. Atur nuhun Kang. Ya. Oke, Tribuner, demikian wawancara khusus kami dengan kuasa hukum dari Yoris, Bang Ramsen Marpaung. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Muhammad Ramdhanu alias Danu akhirnya membongkar soal kasus Subang setelah 2 tahun menyimpan rahasia, demi menutupi perbuatan Yosep. Belakangan terungkap bahwa Danu belasan kali dipanggil, namun dibawa ke sebuah tempat. Danu mendatangi Mapolda Jabar, Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023, untuk membongkar apa yang sebenarnya terjadi pada kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Dalam pengakuannya, akhirnya 4 nama terseret hingga menjadi tersangka kasus Subang, diantaranya adalah Yosep Hidayah, Mimin Mintarsih, Arik Hi, dan Abi, termasuk Danu. Perlu diketahui, Yosep Hidayah adalah suami dari mendiang Tuti Suhartini dan ayah Amalia Mustika Ratu. Mimin Mintarsih merupakan istri kedua Yosep, sementara Arik Hi dan Abi adalah anak Mimin. Hingga hari ini, baru Danu dan Yosep yang ditahan, sementara 3 orang lain menjalani wajib lapor meski sudah jadi tersangka. Danu mengungkapkan sejumlah fakta pada kuasa hukumnya, Ahmad Taufan. Danu mengaku dari awal akan dikorbankan sehingga para pelaku lain pun bisa berlenggang bebas. Danu ini sudah akan dikorbankan, kata Ahmad Taufan dalam wawancara eksklusifnya di kantor Tribun Jabar, Jumat, tanggal 20 Oktober tahun 2023. Dia mengatakan Danu bahkan mendapatkan ancaman dari Yosep Hidayah untuk menyimpan rahasia apa yang sebenarnya terjadi. Pagi setelah kejadian, ada ancaman dari tersangka Yosep yang menyampaikan kepada Danu jangan sampai bocor, jangan sampai ketahuan, tambah Ahmad Taufan. Dugaan itu kian menguat usai Kapolres Subang saat itu, AKBP Sumarni mengatakan bahwa pembunuh Tuti dan Amalia adalah orang dekat korban. Pada saat itu, Danu pun disebut-sebut tidak pernah menandatangani BAP atau berita acara pemeriksaan di polisi. Bayangkan, selama ini pengalaman kami sebagai pengacara sudah diperiksa oleh polisi, tidak mungkin tidak tanda tangan BAP, tegas dia. Adapun BAP itu sendiri menurut tim kuasa hukum sebenarnya sudah mengarah pada pelaku pembunuhan tersebut. Ahmad Taufan meyakini Danu takut dan tidak berani membongkar sepenuhnya urutan kejadian di BAP. Ia khawatir jika Danu sebenarnya sudah mendapatkan intervensi sejak awal pemeriksaan. Kemudian, fakta lain mengungkap bahwa sejak awal kasus, Danu diketahui telah belasan kali diperiksa. Setidaknya, Danu lebih dari 15 kali sering dijemput, namun ia tak dibawa ke Polres, Polsek ataupun Polda. Pada saat kita belum pegang Danu itu lebih dari 15 kali sering dijemput, alasannya untuk diperiksa, lanjut Ahmad Taufan.
Tapi Danu tidak dibawa ke Polres, Polsek atau Polda, tapi di tempat-tempat yang Danu juga tidak mengetahui di mana. Di situ banyak intervensi dan tekanan sehingga terkena mental Danu. Danu masih proses membuka kasus Subang. Setelah 2 tahun lebih menyimpan rahasia, ia mengaku pernah diancam Yosep. Diketahui, sebelumnya Danu telah 15 kali dipanggil pihak terkait selama 2 tahun lebih kasus tersebut. Namun, dibawa ke sebuah tempat. Anehnya, Danu merasa tak mengetahui pasti di mana dirinya berada saat itu. Danu menyebut, bahkan menerima ancaman dari Yosep Hidayah untuk menyimpan rahasia. Yakni, yang terjadi sebenarnya, melalui Ahmad Taufan, kuasa hukumnya, menirukan ucapan itu, yakni, jangan sampai bocor, jangan sampai ketahuan. Sedangkan, Rohman Hidayat, kuasa hukum Yosef meragukan keterangan Danu, meyakini, kliennya sebagai pelaku utama kasus menghabisi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Semua sekitaran TKP semuanya sudah dipasangi garis polisi untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut terkait kasus pembunuhan anak yang saat ini sudah mulai terungkap dan membersihkan rerumputan untuk mencari barang bukti sebuah golok yang kuat dugaan dibuang ke belakang TKP. Baik. Demikian laporan langsung dari TKP yang saat ini sudah kembali dipasangi garis polisi oleh pihak penyidik dari Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat untuk penyidikan lebih lanjut. Muhammad Ramdhanu alias Danu akhirnya belak-belakan mengenai kasus Subang setelah 2 tahun menyimpan rahasia. Senin, 16 Oktober 2023, lalu, Danu mendatangi Mapolda Jabar untuk membongkar apa yang sebenarnya terjadi pada kasus pembunuhan di Subang. Pengakuan Danu ini akhirnya menyeret 4 orang menjadi tersangka. Para tersangka kasus Subang ini adalah Yosef Hidayah, Mimin Mintarsih, Arigi dan Abi serta Danu. Pengakuan Danu kepada kuasa hukumnya, Ahmad Taufan mengungkap beberapa fakta. Salah satunya adalah Danu dari awal akan dikorbankan sehingga para pelaku lain lolos. Fakta Danu dijadikan tumbal itu tergambar dari beberapa fakta yang didapatkan kuasa hukum di lapangan. Bahkan, dia mengungkapkan jika Danu mendapat ancaman dari Yosef untuk menyimpan rapat apa yang sebenarnya terjadi. Pagi, setelah kejadian pembunuhan Tuti dan Amel, Danu diancam Yosef agar menutup kejadian yang sebenarnya. Ahmad Taufan meyakini kalau Danu takut dan tidak berani mengungkapkan sepenuhnya urutan kejadian di BAP. Ahmad Taufan khawatir jika Danu sebenarnya sudah mendapatkan intervensi sejak awal pemeriksaan.
Kedok salah seorang tersangka kasus Subang, Mimin akhirnya terbongkar. Istri muda Yosef itu ternyata kerap berkonflik dengan Tuti Suhartini dan Amalia semasa hidup. Hal tersebut diungkap keluarga korban yang tak lain kakak kandung almarhumah Tuti. Lilis, kakak kandung Tuti menyebut sempat dicurhati oleh korban soal hubungan tidak harmonisnya dengan Mimin. Ternyata korban pernah bercerita soal cekcok yang tercipta antara ia dan Mimin. Tak cuma kepada Mimin, Tuti juga pernah mengaku beberapa kali berkonflik dengan suaminya, Yosef. Mimin tidak akur dengan korban kasus Subang adalah karena persoalan yayasan. Selama menikah dengan Yosef dan berstatus sebagai istri muda, Mimin kerap meneror Tuti istri sah Yosef. Anak pertama Tuti, Yoris, ia pernah membaca chat teror dari Mimin kepada Tuti. Karenanya, Yoris pun menyebut istri muda sang ayah itu adalah sosok yang arogan. Yoris bercerita bahwa ibu dan adiknya pernah nangis karena dipanas-panasi Mimin. Bang, dari hasil hari ini apa hasil kegiatannya Pak? Kita hari ini baru melakukan diri untuk membersihkan belakang, membersihkan untuk Bang, tadi yang dicari dia apa sih Bang untuk pembersihan itu Bang? Nah, kita akan nanti akan minta dari barang bukti dan kita hadirkan juga tersangka dan kalau PKP itu dari kembali pada masih mungkin benar-benar mari kita masukkan dan kita membersihkan darah. Kapan Bang? Nanti rencana Selasa kita akan melakukan olah TKP ulang, kita akan hadirkan dari DEM, kemudian puslapor, Inafis, kita akan hadirkan. Bang, ada kemungkinan barang bukti itu dikubur ya Pak sama pelaku Bang? Kemudian nanti kita cari sekalian. Oh, gitu Bang. Kita bersihkan dulu betul belakang, nanti yang kita sisir lagi. Siap. Motif sementara. Bang, ada kemungkinan ya tersangka lain Bang dari 5 itu Bang? Nanti kita dapat. Kok yang 3 belum ditahan Bang? Kenapa tuh Bang? Siap, ya Bang. Siap. Makasih Bang. Atur dulu Iya, Bang. ya. Siap Bang, siap Bang. Pengungkapan kasus Subang diprediksi akan menemukan hambatan sekalipun sudah ada yang ditetapkan tersangka, yakni Danu, Yosef, Mimin dan 2 anaknya, Arigi dan Abi.
Untuk tersangka Danu dan Yosef, keduanya sudah ditahan. 3 orang lainnya belum ditahan. Mimin merupakan istri muda Yosef. Korban dalam kasus ini yakni Tuti istri Yosef dan Amalia, anak dari pasangan Yosef dan Tuti. Peristiwa nahas yang terjadi pada tanggal 21 Agustus ini sudah 2 tahun bergulir. Kasusnya menemukan titik terang setelah Danu membongkar peran Yosef, Mimin, Arigi dan Abi. Adapun kesulitan yang akan ditemukan penyidik ini yakni soal barang bukti golok yang dijadikan alat untuk menghabisi nyawa Tuti dan Amalia. Alat bukti golok inti jadi penting untuk melengkapi alat bukti lain yang dimiliki polisi untuk kemudian menjerat para pelaku yang terlibat. Dari sejumlah alat bukti kuat yang dimiliki polisi, baru ada baju bercak darah yang didapat dari Yosef. Alat bukti itu melengkapi pengakuan Danu yang menyebut Yosef terlibat. Pada Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023, penyidik di Treskrimum Polda Jabar dikerahkan mencari benda misterius di semak belukar di belakang TKP kasus Subang. Datang ke TKP, belasan penyidik langsung dipimpin oleh Kepala Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan. Berdasarkan pantauan Tribun Jabar di TKP, Kombes Surawan dan belasan penyidik langsung menuju ke belakang TKP melihat suasana di sekitaran TKP. Selain itu, penyidik juga membawa 2 orang warga sekitar untuk babat rumput. Terlihat kedua warga tersebut membawa 1 mesin pembabat rumput dan 1 buah arit. Kuat dugaan penyidik membabat rumput di belakang TKP kasus Subang tersebut untuk mencari salah satu barang bukti atau alat yang digunakan untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Alat yang dicari oleh penyidik siang ini di TKP adalah sebuah golok. Golok tersebut berdasarkan keterangan tersangka Danu, dibawa ke TKP atas suruhan Yosef yang diduga digunakan untuk menghabisi nyawa Tuti dan Amalia. Kuat dugaan penyidik, golok dibuang ke belakang rumah korban berupa lahan kosong yang ditumbuhi rerumputan sangat lebat. Rencananya, TKP setelah dibersihkan dari rerumputan akan kembali dipasang garis polisi untuk kepentingan penyidikan. Kami mendatangi TKP untuk mencari barang bukti berupa golok. Namun hampir 3 jam melakukan pencarian tidak membuahkan hasil, kata Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Surawan menambahkan, saat ini TKP sudah kembali dipasangi garis polisi untuk kepentingan penyidikan kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi 2 tahun silam dan saat ini sudah mulai terungkap. Pemasangan garis polisi ini, agar TKP tidak terus dimasuki oleh orang luar dan untuk kepentingan penyidikan, ucap dia. Membersihkan Bang, tadi yang dicari dia apa sih Bang untuk pembersihan itu Bang? Nah, kita akan nanti akan kita dari barang bukti dan kita ajukan juga tersangka dan kita bawa TKP itu dari kembali alat pada masih mungkin mendengar kemarin kita masuk bulan dan kita membersihkan darah. Kapan Bang? Nanti rencana Selasa kita akan melakukan olah tkp ulang, kita akan hadirkan dari Indem, kemudian puslapor, Inafis, kita Bang, ada kemungkinan barang bukti itu dikubur ya Pak sama pelaku Bang? dan nanti kita cek sekalian. Oh gitu Bang. Kita bersihkan dulu rumput-rumput belakang, nanti yang kita sisir lagi. Siap. Motif sementara. Bang, ada kemungkinan ya tersangka lain Bang dari 5 itu Bang? Nanti kita dapat. Kok yang 3 belum ditahan Bang? Kenapa tuh Bang? Nanti Siap, siap Bang. Siap. Makasih Bang. atur dulu dari saya. Siap Bang, siap Bang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners Waalaikumsalam. dimanapun Anda berada, kembali lagi kita bertemu dalam wawancara khusus eh, dari Studio Tribun Jabar. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Bang Ramsen Marpaung sebagai kuasa hukum dari Yoris ya. Jadi kita selama sepekan ini cukup dikejutkan lah ya. Setelah kasus ini 2 tahun terpendam, tiba-tiba di awal pekan ini memblow up. Memblow up-nya karena apa? Karena ada pengakuan dari M. Ramdhanu di Polda Jabar yang dia mengungkapkan bahwa sebagai dia terlibat di kasus ini, kemudian menyebutkan beberapa nama nih. Sebelum ke sana, saya ingin tahu dulu, Bang Absen sehat? Sehat Kang, puji Tuhan, sehat Kang. Oke, ya semoga terus diberikan kesehatan. Amin, amin. Oke. Akang juga ya. Oke, siap. Bang Ramsen, Ya. kondisi dari Yoris sendiri, klien Abang saat ini, bagaimana kondisinya? Ya, kalau secara fisik, tentu berdasarkan laporan dari kawan-kawan yang baru bertemu, sehat. Tentu perasaan dan hati kita tidak tahu. Oke, Hanya Tuhan dan dirinya lah yang tahu ya Kang. Tapi kalau terlihatnya seperti apa nih? Apakah tambah cerah atau tambah jadi murung atau gimana? Ya, sebenarnya ya tambah optimis ya. Optimis dalam arti kata, karena sudah lama menantikan siapa pembunuh daripada ibunya dan adiknya. Dengan adanya progres yang kita jumpain pada saat ini, dia menjadi lebih optimis. Lebih optimis. Kasus ini akan terbuka sehingga ya sesuai dengan agama dan kepercayaannya semua menjadi tenang nanti. Oke, Bang, Yoris sendiri tahu kabar ini kapan tepatnya terungkapnya kasus ini? Ya kalau tepatnya kita kurang tahu ya, tapi yang bisa dipastikan saat ini kabar itu sudah dipastikan diketahui oleh Yoris sebagai klien kami maupun kami sendiri sebagai pengacara. Oke. Dan kami tahunya dari berbagai berita media saja. Oke. Bang, terkejut tidak dengan adanya pengakuan dari Danu ini? Atau memang dari sebelumnya udah mencurigai ini kalau gitu kan? Berdasarkan ini ya, walaupun saya tidak bisa menceritakan semua BAP yang terakhir kami lakukan. Waktu itu kita kira-kira sebulan yang lalu diperiksa di Polda itu secara maraton itu dari pagi sampai jam 3 subuh. Ya, dari sekitar BAP itu ada cuplikan memang bahwa klien kami pernah mendengar pernyataan dari Danu bahwa hal itu dilakukan. Dugaan perbuatan tindak pidana yang ada saat ini, pidana aku, itu memang dilakukan. Walaupun pernyataan itu tidak ditulis secara formal. Hanya pengakuan, tetapi ada beberapa orang yang mendengar, termasuk klien kami Pak Yoris. Oke. Sempat disampaikan juga oleh Pak Yoris ke penyidik saat itu dengan pengakuan dari Danu ini? Disampaikan. Ya. Tanggapan dulu tanggapannya seperti apa dari penyidik? Ya akan kita dalami. Iya. Akan kita dalami saja. Sesuai dengan tentu kan kalau melakukan pendalaman itu tentu akan mencari bukti-bukti yang menguatkan, yang berkesesuaian, ya kan, dan petunjuk-petunjuk. Apakah betul? Kalau dalam hukum pidana kita kan pengakuan itu tidak langsung menjadi alat bukti yang memastikan orang itu adalah tersangka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Makanya harus didukung oleh alat bukti yang lain, harus dikuatkan oleh alat bukti yang lain. Oke, selama mendampingi klien Abang ya selama 2 tahun ini gitu kan, dengan ada pengakuan Danu sebenarnya dari awal itu udah tahu ada pengakuan ini, tiba-tiba ini merasa kok lama banget ini gitu kan, kok nggak diungkap-ungkap. Ada perasaan kayak gitu nggak Bang dari Abang sebagai kuasa hukum dari klien? Kalau saya sebenarnya
yang menangani ini kan pertama rekan kami ya, Bu Leni dengan Pak Nana. Saya di akhir cerita sebenarnya memasuki. Nah, ketika BAP-nya semakin mendalam, semakin waktu itu menurut kami semakin mengkerucut, saya ikut bergabung dengan rekan-rekan. Nah, tentu dari cerita-cerita saya menangkap. Bahkan dia sempat menangis, kenapa kok nggak bisa terungkap, ya kan? Nah, tentu penyidik punya alasan bahwa kalau memang bukti-bukti belum ditemukan, bukti yang cukup belum ditemukan, semudah apapun perkara, apalagi sesulit perkara yang sedang ditangani sekarang, kita tidak bisa langsung serta-merta menetapkan seorang jadi tersangka, ataupun beberapa orang jadi tersangka, gitu Kang. Iya, oke. Dari Yoris sendiri sudah mendapatkan surat panggilan atau diperiksa oleh tim penyidik Polda Jabar setelah terungkapnya kasus ini, Bang? Belum, karena kami belum mendampingi. Kami belum mendampingi. Kalau misalnya dia dipanggil dia ini, pasti kami akan mendampingi. Tapi sejauh ini belum ada panggilan ya ke Yoris setelah pengungkapan? Setahu saya belum ada. Oke. Oke, Bang, minta tanggapannya, Bang. Ada salah satu pihak gitu ya, yang mengungkapkan bahwa pengakuan Danu ini mengada-ngada gitu kan. Pihak sana, pihak yang boleh dikatakan terduga pelaku ini mengaku bahwa saya tidak melakukan hal itu. Pengakuan itu mengada-ngada. Tanggapan dari Abang sebagai kuasa hukum seperti apa gitu, Bang? Ya sebenarnya kan saya tidak bisa mengomentari apa yang orang katakan. Ya, apa yang dikatakan oleh terlapor lain yang sudah jadi tersangka, tentu itu adalah hak asasi dia melakukan pembelaan. Terlebih kuasa hukumnya, itulah tugasnya. Dia kan tugasnya adalah culpa pena paresto. Kalaupun betul kliennya bersalah, dijatuhkan sesuai kesalahan. In dubio pro reo, kalau tidak bersalah, maka atau orang ragu-ragu, penyidik ragu-ragu, ya kan, maka tersangka, apalagi terdakwa, itu harus dibebaskan demi hukum. Nah, karena itu, soal komentar-komentar yang seperti itu, biarlah penyidik yang mendalaminya, ya kan? Nah, kuasa hukum dan pelapor melakukan pembelaan sesuai hukum yang berlaku, itu nggak ada masalah, ya gitu kan? Tetapi klien kami selaku kuasa hukum, sampai saat ini masih mempercayai apa yang dilakukan penyidik adalah yang terbaik saat ini. Semoga kedepannya menjadi lebih baik. Sehingga semua yang menjadi tersangka, atau kalaupun memang satu-satunya tersangka, dia adalah betul-betul pelaku. Ya kan? Bukan orang yang ditersangkakan tanpa bukti. Ya kan? Atau dituduh tanpa bukti yang cukup. Gitu Kang, kira-kira. Oke. Yoris di kabar terakhir shock, benarkah itu, Bang? Dengan ditetapkannya ayah beliau sebagai salah satu tersangka, betul tidak, Bang? Ya iyalah, kalau manusiawi kan, kalau misalnya orang yang terdekat, orang yang disayangi, ya orang yang tak disangka-sangka, tak diduga-duga, ya pasti dong. Ya sok. Tapi secara psikologi saya kan bukan ahlinya. Iya. Jadi kalau secara psikologi dia sok, saya nggak tahu. Tapi saya menduga bisa saja itu terjadi. Iya. Oke, Bang, selama Abang bergabung dengan tim tim advokasi buat Yoris ini, Bang, selama perjalanan itu, Bang, dapat informasi-informasi yang kunci, tidak informasi kunci mengenai kejadian ini, Bang, yang didapat baik itu dari Yoris, misalkan saya udah menduga si A, si B, si C nih sebagai ininya. Ada obrolan seperti itu sebelumnya ketika Abang mulai bergabung dengan tim kuasa hukum Yoris? Oh, ada. Informasi itu sangat detail. Tapi tentu dalam wawancara ini, karena itu adalah konsumsi penyidikan, ya saya cuma satu itu aja lah. Tapi ada ya Bang ya? Lainnya 2, 3, 4, 5, itu ada alasan. Biarlah itu menjadi rahasia penyidikan
supaya proses penyidikan ke depannya tidak terganggu, gitu Kang. Oke, oke. Ke depan Bang, ke depan Ya. Siap. dari tim kuasa hukum sendiri terhadap Yoris dan juga keluarganya, apa yang akan dilakukan? Kalau ke depannya ya tentu yang pertama ya, pesan dari klien kami nih ya yang kami tangkap. Yang pertama, informasi terkait adanya beberapa tersangka biarlah diproses seadil-adilnya dan sesuai hukum. Kalau misalnya ya, seandainya ada tersangkanya 5, kenapa yang ditahan misalnya hanya 3 atau 2 atau 1? Sampai saat ini baru 1. Nah, kenapa yang lainnya tidak? Baru Nah, itu 2 harus sama perlu penjelasan kepada masyarakat, ya kan? Supaya kawan-kawan penyidik menyelesaikan perkara ini tentu dengan kepastian hukum ya, tapi tujuan akhirnya adalah keadilan. Ya, keadilan dan perlu penjelasan. Karena itu mari kita sama-sama mengawasi. Kalau internal ada propam, ada komisi kepolisian. Kalau eksternalnya ya dari pelapor, keluarga pelapor dan masyarakat luas, termasuklah akan sebagai wartawan. Siap. Oh, kita pasti mengawal terus Bang. Gitu. Kita dari 2 tahun yang lalu terus mengawal kasus ini. Oh, siap. Dan kalau ini pemberitaan kita yang paling masif tentang kasus ini Bang. Siap. Tidak bisa dicek Bang. Siap Bang. Siap. Oke, Bang. Ya. Selama ini sama mendampingi klien Abang, ada tekanan nggak Bang terhadap klien Bang? Oh, nggak ada. Nggak ada. Baik sekali. Pokoknya sangat profesional aja. Ya, masalahnya kita pesannya gini aja kan, ketika kita misalnya dilakukannya pemeriksaan kepada klien kita, sampai saat ini tidak ada penekanan-penekanan. Ya kan? Hanya kita menganjurkan aja, menghimbau supaya kalau memeriksa klien apalagi kasus seberat ini, tentu secara psikologi kami meminta kepada kawan-kawan penyidik untuk tidak melakukan pemeriksaan di atas jam 8 malam, apalagi sampai subuh. Ini kan ini istilahnya, kami tahu, kami maklum penyidik ingin melakukan percepatan pengungkapan terhadap kasus ini. Tapi tentu faktor psikologi bagi orang-orang yang diperiksa juga harus dipikirkan. Nah, termasuk psikologi dari para pengacara, ya kan, kekuatan fisik orang kan terbatas, gitu loh kan. Ya, jadi kita coba diatur lah waktunya, misalnya dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam mungkin kan. Karena kalau sudah dari jam 9 sampai jam subuh, bisa ngawur nanti kan. Artinya pas pemeriksaan Yoris juga diharapkan nggak larut malam ya Bang ya, nggak di malam hari ya. Ya karena untung saja pada waktu itu kita fit ya, kita sehat, kita fit, kita kuat gitu. Untuk menjaga ke depannya. Karena namanya fisik orang kan bisa berubah-ubah. Oke. Fisik orang kan bisa berubah-ubah. Gitu ya. Oke Bang, ini mewakili juga pertanyaan dari masyarakat nih Bang ya. Selama 2 tahun ini, selama 2 tahun ini atau selama Abang gabung dengan tim kuasa hukumnya Yoris. Ini saya mewakili pertanyaan dari masyarakat, pernah ada informasi bertemu antara Yoris dengan, boleh katakan bapaknya, Pak Yosep. Nah, bertemu dalam pertemuan apa ini, Kang? Pertemuan dalam hal apa aja? Berkumpul keluarga kah? Atau sekedar ngopi bareng kah? Atau apa gitu kan? Ada informasi seperti itu yang didapat nggak Bang? Kalau informasi berkumpul dengan keluarga di rumahnya sih enggak ya, tapi kami berkumpul di Polda ya, kami Yoris cipika-cipiki atau bersalaman mesra, hormat sama orang tuanya terjadi di Polda. Tapi di luar Polda nggak ada pertemuan sama sekali. Saya selama 2 tahun ini yang diketahui Abang. Saya tidak tahu informasinya. Oke. Informasi itu tidak tahu, tapi di Polda mereka persis seperti ayah dan anak aja. Masih menaruh hormat lah ya dari seorang anak Yoris terhadap bapaknya lah gitu ya. Oh iya, karena dia tidak menduga kalau ayahnya adalah pelaku. Saat ini kan, sebelumnya
adalah Sebelumnya kan, orang yang diduga sebagai pelaku, maksud saya. iya, Dia iya, tidak iya. menduga. Itu dia Iya. hanya menduga kalau Danu lah yang melakukan, karena berdasarkan pengakuan Danu sendiri waktu itu yang sempat Oke. didengarnya. Oke, berarti selling point yang saya dapat ya, Ya. berarti Yoris ini ya dari 2 tahun ini dia mengetahui yang boleh dikatakan terduga inilah ya, terduga pelakunya itu hanya Danu gitu ya. Nama yang lain belum muncul selama 2 tahun ini di pengetahuan abang terhadap. Nah, jadi kalau menurut saya ya, kalau menurut saya menginterpretasikan apa yang diungkapkan oleh klien, saya tidak tahu rentang waktunya, apakah 2 tahun, apakah dia tahunya 1 tahun belakangan atau 5 bulan. Yang pasti waktu diperiksa di Polda, dia pernah mendengar pengakuan itu. Itu kan, apakah benar dugaan pengakuan itu atau tidak? Dia tidak bisa memastikan, makanya dia menyerahkan kepada penyidik. Tolong diselidiki ini lebih dalam, apakah betul atau tidak. Ada keterlibatan pihak lain selain Danu gitu ya? Kalau itu biarlah menjadi rahasia penyidikan. Kalau wartawan biasanya gitu bang, kalau wartawan pasti nanya. Karena yang lain nggak ada didengar langsung. Iya. Kan? Itu hanya praduga dan kaitan-kaitan yang dihubung-hubungkan oleh dia. Ada yang lain, tapi saya nggak berani menyebutkan nama kan gitu. Itu Kang. Oke siap, Kang. Terakhir, harapan, kemudian pesan abang terhadap klien dan terhadap masyarakat terhadap kasus ini gitu ya. Kasus ini boleh dikatakan cukup besar di Indonesia ya. Baru kali ini ada kasus yang kalau saya ini bang ya, ini secara media ya saya lihat ya, dari cerita Danu sebenarnya kasusnya simpel gitu ya. Kalau dari pengakuan Danu ya, dia ada di lokasi, kemudian dia melihat ada orang yang membunuh gitu kan, kemudian dia melihat sendiri masuk ke ruangan, ternyata ada orang yang membenturkan salah satu korban gitu kan. Sebenarnya ini kalau dari segi ini media gitu, kacamata media, ini sebenarnya kasus yang harusnya mudah diungkap, tapi ternyata sampai 2 tahun. Dan itu pun diungkap bukan, boleh dikatakan diungkap sendiri oleh seorang pelakunya gitu, salah satu orang pelakunya. Nah, saya ingin tahu harapan dari abang sebagai tim kuasa Yoris, apa nih bang nih? Nah ini ya, saya mau tanya lagi nih sama Kang Nurdin ya? Kang Oto ya? Iya. Nah, itu Kang Oto tahu cara melakukannya dan sebagainya itu dari siapa itu? Dari pengakuan Danu itu di Polda udah ada ini ya, rilis beritanya itu bang. Oh, sudah ada rilis berita ya, berarti apa yang dugaan yang dikatakan oleh Yoris ini ya nyambung ya. Oke, ya siap. Berarti kalau harapan gini Kang, kalau harapan yang pertama itu, 1 poin harapan, lakukan para tersangka ataupun orang yang akan ditemukan jadi tersangka secara setara, secara berkeadilan. Dalam arti kata, kalau tersangka 1, contohnya nih, ditahan, yang lain tidak, apa alasannya? Apa alasan hukumnya? Itu perlu dijelaskan. Yang kedua, dia masih berharap, kalau memang ada tersangka lain yang harus ditemukan, yang perlu ditemukan, itu harus dilakukan terus-menerus oleh penyidik. Yang ketiga, harapan dia kalau sudah ditemukan nanti semua sudah terungkap, dia bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bersyukur terutama kepada media yang terus mengawal perkara ini agar on the track sesuai hukum yang berlaku. Gitu Kang Rin. Oke, kita sama-sama mengawal ya. Sampai saat ini kasus ini belum terungkap secara gamblang, secara benar-benar putih gitulah ya, benar-benar terbuka. Kita kawal sama-sama, abang sebagai kuasa hukum dari Yoris, kemudian kami dari media pasti akan tetap mengawal kasus ini. Mudah-mudahan kebenaran bisa terbuka sebenar-benarnya. Gitu aja Bang Resmen. Ya, semoga siap Bang, kebenaran yang tersembunyi di dalam kegelapan bisa terungkap seterang-terangnya, bahkan lebih terang dari cahaya. Itu Oke Bang. Terima kasih Bang Ramsen Marpaung, kuasa hukum dari
Yoris. Mudah-mudahan Abang sehat terus, Bang. Siap, terima kasih Kang Oto. Sehingga persidangan hingga vonis nantinya terhadap siapapun pelaku yang terlibat di sini. Terima kasih Bang Ramsen, sampai ketemu lagi dengan kesempatan. Jangan jangan menjauh dari media, Bang, karena kita pasti akan terus mengawal dan terus mewawancari Abang nih. Terima kasih, Bang. Atur nuhun, Kang. Oke, Tribuner, demikian wawancara khusus kami dengan kuasa hukum dari Yoris, Bang Ramsen Marpaung. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Muhammad Ramdhanu alias Danu akhirnya membongkar soal kasus Subang setelah 2 tahun menyimpan rahasia, demi menutupi perbuatan Yosep. Belakangan terungkap bahwa Danu belasan kali dipanggil, namun dibawa ke sebuah tempat. Danu mendatangi Mapolda Jabar, Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023, untuk membongkar apa yang sebenarnya terjadi pada kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Dalam pengakuannya, akhirnya 4 nama terseret hingga menjadi tersangka kasus Subang, diantaranya adalah Yosep Hidayah, Mimin Mintarsih, Arik Hi, dan Abi, termasuk Danu. Perlu diketahui, Yosep Hidayah adalah suami dari mendiang Tuti Suhartini dan ayah Amalia Mustika Ratu. Mimin Mintarsih merupakan istri kedua Yosep, sementara Arik Hi dan Abi adalah anak Mimin. Hingga hari ini, baru Danu dan Yosep yang ditahan, sementara 3 orang lain menjalani wajib lapor meski sudah jadi tersangka. Danu mengungkapkan sejumlah fakta pada kuasa hukumnya, Ahmad Taufan. Danu mengaku dari awal akan dikorbankan sehingga para pelaku lain pun bisa berlenggang bebas. Danu ini sudah akan dikorbankan, kata Ahmad Taufan dalam wawancara eksklusifnya di kantor Tribun Jabar, Jumat, tanggal 20 Oktober tahun 2023. Dia mengatakan Danu bahkan mendapatkan ancaman dari Yosep Hidayah untuk menyimpan rahasia apa yang sebenarnya terjadi. Pagi setelah kejadian, ada ancaman dari tersangka Yosep yang menyampaikan kepada Danu jangan sampai bocor, jangan sampai ketahuan, tambah Ahmad Taufan. Dugaan itu kian menguat usai Kapolres Subang saat itu, AKBP Sumarni mengatakan bahwa pembunuh Tuti dan Amalia adalah orang dekat korban. Pada saat itu, Danu pun disebut-sebut tidak pernah menandatangani BAP atau berita acara pemeriksaan di polisi. Bayangkan, selama ini pengalaman kami sebagai pengacara sudah diperiksa oleh polisi, tidak mungkin tidak tanda tangan BAP, tegas dia. Adapun BAP itu sendiri menurut tim kuasa hukum sebenarnya sudah mengarah pada pelaku pembunuhan tersebut. Ahmad Taufan meyakini Danu takut dan tidak berani membongkar sepenuhnya urutan kejadian di BAP. Ia khawatir jika Danu sebenarnya sudah mendapatkan intervensi sejak awal pemeriksaan. Kemudian, fakta lain mengungkap bahwa sejak awal kasus, Danu diketahui telah belasan kali diperiksa. Setidaknya, Danu lebih dari 15 kali sering dijemput, namun ia tak dibawa ke Polres, Polsek ataupun Polda. Pada saat kita belum pegang Danu itu lebih dari 15 kali sering dijemput, alasannya untuk diperiksa, lanjut Ahmad Taufan. Tapi Danu tidak dibawa ke Polres, Polsek atau Polda, tapi di tempat-tempat yang Danu juga tidak mengetahui di mana. Di situ banyak intervensi dan tekanan sehingga terkena mental Danu. Danu masih proses membuka kasus Subang. Setelah 2 tahun lebih menyimpan rahasia, ia mengaku pernah diancam Yosep. Diketahui, sebelumnya Danu telah 15 kali dipanggil pihak terkait selama 2 tahun lebih kasus tersebut. Namun, dibawa ke sebuah tempat. Anehnya, Danu merasa tak mengetahui pasti di mana dirinya berada saat itu. Danu menyebut, bahkan menerima ancaman dari Yosep Hidayah untuk menyimpan rahasia, yakni yang terjadi sebenarnya. Melalui Ahmad Taufan, kuasa hukumnya, menirukan ucapan itu, yakni, jangan sampai bocor, jangan sampai ketahuan. Sedangkan, Rohman Hidayat, kuasa hukum Yosep meragukan keterangan Danu, meyakini, kliennya sebagai pelaku utama kasus menghabisi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Semua sekitaran TKP semuanya sudah dipasangi garis polisi untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut terkait kasus pembunuhan anak yang saat ini sudah mulai terungkap dan membersihkan rumputan untuk mencari barang bukti sebuah golok yang kuat dugaan dibuang ke belakang TKP. Baik.
TKP yang saat ini sudah dipasangi garis polisi oleh pihak penyidik dari Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat untuk penyidikan lebih lanjut. Muhammad Ramdhanu alias Danu akhirnya belak-belakan mengenai kasus Subang setelah 2 tahun menyimpan rahasia. Senin, 16 Oktober 2023, lalu, Danu mendatangi Mapolda Jabar untuk membongkar apa yang sebenarnya terjadi pada kasus pembunuhan di Subang. Pengakuan Danu ini akhirnya menyeret 4 orang menjadi tersangka. Para tersangka kasus Subang ini adalah Yosef Hidayah, Mimin Mintarsi, Arigi dan Abi serta Danu. Pengakuan Danu kepada kuasa hukumnya, Ahmad Taufan mengungkap beberapa fakta. Salah satunya adalah Danu dari awal akan dikorbankan sehingga para pelaku lain lolos. Fakta Danu dijadikan tumbal itu tergambar dari beberapa fakta yang didapatkan kuasa hukum di lapangan. Bahkan, dia mengungkapkan jika Danu mendapat ancaman dari Yosef untuk menyimpan rapat apa yang sebenarnya terjadi. Pagi, setelah kejadian pembunuhan Tuti dan Amel, Danu diancam Yosef agar menutup kejadian yang sebenarnya. Ahmad Taufan meyakini kalau Danu takut dan tidak berani mengungkapkan sepenuhnya urutan kejadian di BAP. Ahmad Taufan khawatir jika Danu sebenarnya sudah mendapatkan intervensi sejak awal pemeriksaan. Kedok salah seorang tersangka kasus Subang, Mimin akhirnya terbongkar. Istri muda Yosef itu ternyata kerap berkonflik dengan Tuti Suhartini dan Amalia semasa hidup. Hal tersebut diungkap keluarga korban yang tak lain kakak kandung almarhumah Tuti. Lilis, kakak kandung Tuti menyebut sempat dicurhati oleh korban soal hubungan tidak harmonisnya dengan Mimin. Ternyata korban pernah bercerita soal cekcok yang tercipta antara ia dan Mimin. Tak cuma kepada Mimin, Tuti juga pernah mengaku beberapa kali berkonflik dengan suaminya, Yosef. Mimin tidak akur dengan korban kasus Subang adalah karena persoalan yayasan. Selama menikah dengan Yosef dan berstatus sebagai istri muda, Mimin kerap meneror Tuti istri sah Yosef. Anak pertama Tuti, Yoris, ia pernah membaca chat teror dari Mimin kepada Tuti. Karenanya, Yoris pun menyebut istri muda sang ayah itu adalah sosok yang arogan. Yoris bercerita bahwa ibu dan adiknya pernah nangis karena dipanas-panasi Mimin.
lagi nggak apa-apa. Dibalik lah di badan. Oh, boleh. Bang, dari hasil hari ini apa hasil kegiatannya apa? Kita hari ini baru dan diri untuk membersihkan belakang, kita persiapkan untuk Bang, tadi yang dicari ini apa sih Bang untuk pembersih itu Bang? Nah, kita akan nanti kita dari barang bukti dan kita hadirkan juga tersangka dan kita proses TKP dari kembali pada masih mungkin benar-benar kemarin kita masukkan dan kita membersihkan darah. Kapan Bang? Nanti rencana Selasa kita akan melakukan olah tkp ulang, kita akan hadirkan dari DEM, kemudian puslapor, Inafis, kita akan hadirkan. Bang, ada kemungkinan barang bukti itu dikubur ya Pak sama pelaku Bang? Mungkin nanti kita cari sekalian. Oh, gitu Bang. Kita bersihkan dulu rumput-rumput belakang, nanti yang kita sisir lagi. Siap. Motif sementara. Bang, ada kemungkinan ya tersangka lain Bang dari 5 itu Bang? Nanti kita dapat. Kok yang 3 belum ditahan Bang? Kenapa tuh Bang? Nanti kita Siap, ya Bang. Siap. Makasih Bang. Siap Bang, siap Bang. Pengungkapan kasus Subang diprediksi akan menemukan hambatan sekalipun sudah ada yang ditetapkan tersangka, yakni Danu, Yosef, Mimin dan 2 anaknya, Arigi dan Abi. Untuk tersangka Danu dan Yosef, keduanya sudah ditahan. 3 orang lainnya belum ditahan. Mimin merupakan istri muda Yosef. Korban dalam kasus ini yakni Tuti istri Yosef dan Amalia, anak dari pasangan Yosef dan Tuti. Peristiwa nahas yang terjadi pada tanggal 21 Agustus ini sudah 2 tahun bergulir. Kasusnya menemukan titik terang setelah Danu membongkar peran Yosef, Mimin, Arigi dan Abi. Adapun kesulitan yang akan ditemukan penyidik ini yakni soal barang bukti golok yang dijadikan alat untuk menghabisi nyawa Tuti dan Amalia. Alat bukti golok inti jadi penting untuk melengkapi alat bukti lain yang dimiliki polisi untuk kemudian menjerat para pelaku yang terlibat. Dari sejumlah alat bukti kuat yang dimiliki polisi, baru ada baju bercak darah yang didapat dari Yosef. Alat bukti itu melengkapi pengakuan Danu yang menyebut Yosef terlibat. Pada Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023, penyidik di Treskrimum Polda Jabar dikerahkan mencari benda misterius di semak belukar di belakang TKP kasus Subang. Datang ke TKP, belasan penyidik langsung dipimpin oleh Kepala Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan. Berdasarkan pantauan Tribun Jabar di TKP, Kombes Surawan dan belasan penyidik langsung menuju ke belakang TKP melihat suasana di sekitaran TKP. Selain itu, penyidik juga membawa 2 orang warga sekitar untuk babat rumput. Terlihat kedua warga tersebut membawa 1 mesin pembabat rumput dan 1 buah arit. Kuat dugaan penyidik membabat rumput di belakang TKP kasus Subang tersebut untuk mencari salah satu barang bukti atau alat yang digunakan untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Alat yang dicari oleh penyidik siang ini di TKP adalah sebuah golok. Golok tersebut berdasarkan keterangan tersangka Danu, dibawa ke TKP atas suruhan Yosef yang diduga digunakan untuk menghabisi nyawa Tuti dan Amalia. Kuat dugaan penyidik, golok dibuang ke belakang rumah korban berupa lahan kosong yang ditumbuhi rerumputan sangat lebat. Rencananya, TKP setelah dibersihkan dari rerumputan akan kembali dipasang garis polisi untuk kepentingan penyidikan. Kami mendatangi TKP untuk mencari barang bukti berupa golok. Namun hampir 3 jam melakukan pencarian tidak membuahkan hasil, kata Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Surawan menambahkan,
Saat ini TKP sudah kembali dipasangi garis polisi untuk kepentingan penyidikan kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi 2 tahun silam dan saat ini sudah mulai terungkap. Pemasangan garis polisi ini, agar TKP tidak terus dimasuki oleh orang luar dan untuk kepentingan penyidikan, ucap dia. Membersihkan dan untuk Bang, tadi yang dicari dia apa sih bang untuk pembersihan itu bang? Nah, kita akan nanti akan kita dari barang bukti dan kita hadirkan juga tersangka dan atau TKP itu dari kembali alamat yang masih mungkin masih tertinggal. Mari kita masukkan dan kita membersihkan darah. Kapan bang? Nanti rencana Selasa kita akan melakukan olah tkp ulang, kita akan hadirkan dari Indem, kemudian terus lapor, Inafis, kita hadirkan. Bang, ada kemungkinan barang bukti itu dikubur ya bang sama pelaku bang? Dan nanti kita cari sekalian. Oh, gitu bang. Kita bersihkan dulu betul belakang, nanti yang kita sisir lagi. Siap. Motif sementara. Bang, ada kemungkinan ya tersangka lain bang dari 5 itu bang? Nanti kita lihat. Kok yang 3 belum ditahan bang? Kenapa tuh bang? Nanti Siap, ya bang. Siap. Oke siap bang. Atur dulu lagi. Siap bang. Siap bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners dimanapun Anda berada, kembali lagi kita bertemu dalam wawancara khusus dari Studio Tribun Jabar. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Bang Ramsen Marpaung sebagai kuasa hukum dari Yoris ya. Jadi kita selama sepekan ini cukup dikejutkan lah ya. Setelah kasus ini 2 tahun terpendam, tiba-tiba di awal pekan ini memblow up. Memblow up-nya karena apa? Karena ada pengakuan dari M. Ramdhanu di Polda Jabar yang dia mengungkapkan bahwa sebagai dia terlibat di kasus ini, kemudian menyebutkan beberapa nama nih. Sebelum ke sana, saya ingin tahu dulu, Bang Ramsen sehat? Sehat Kang, puji Tuhan, sehat Kang. Oke, ya semoga terus diberikan kesehatan. Amin. Oke. Kang juga ya. Oke siap, Bang Ramsen. Ya. Kondisi dari Yoris sendiri, klien Abang saat ini, bagaimana kondisinya? Ya, kalau secara fisik, tentu berdasarkan laporan dari kawan-kawan yang baru bertemu, sehat. Tentu perasaan dan hati kita tidak tahu. Hanya Tuhan dan dirinya lah yang tahu ya Kang. Tapi kalau terlihatnya seperti apa nih? Apakah tambah cerah atau tambah jadi murung atau gimana? Ya sebenarnya ya tambah optimis dalam arti kata, karena sudah lama menantikan siapa pembunuh daripada ibunya dan adiknya. Dengan adanya progres yang kita jumpain pada saat ini, dia menjadi lebih optimis. Lebih optimis. Kasus ini akan terbuka sehingga ya sesuai dengan agama dan kepercayaannya semua menjadi tenang nanti. Oke, Bang, Yoris sendiri tahu kabar ini kapan tepatnya terungkapnya kasus ini?
Ya kalau tepatnya kita kurang tahu ya. Tapi yang bisa dipastikan saat ini kabar itu sudah dipastikan diketahui oleh Yoris sebagai klien kami maupun kami sendiri sebagai pengacara. Oke. Dan kami tahunya dari berbagai berita media saja. Oke. Bang, terkejut tidak dengan adanya pengakuan dari Danu ini? Atau memang dari sebelumnya udah mencurigai ini Kalau gitu kan? berdasarkan ini ya, walaupun saya tidak bisa menceritakan semua BAP yang terakhir kami lakukan, waktu itu kita kira-kira sebulan yang lalu diperiksa di Polda itu secara maraton itu dari pagi sampai jam 3 subuh. Ya, dari sekitar BAP itu ada cuplikan memang bahwa klien kami pernah mendengar pernyataan dari Danu bahwa hal itu dilakukan. Dugaan perbuatan tindak pidana yang ada saat ini, pidana aku, itu memang dilakukan. Walaupun pernyataan itu tidak ditulis secara formal. Hanya pengakuan, tetapi ada beberapa orang yang mendengar, termasuk klien kami Pak Yoris. Oke. Sempat disampaikan juga oleh Pak Yoris ke penyidik saat itu dengan pengakuan dari Danu ini? Disampaikan. Yeah. Tanggapan dulu tanggapannya seperti apa dari penyidik? Ya akan kita dalami. Iya. Akan kita dalami saja. Sesuai dengan tentu kan kalau melakukan pendalaman itu tentu akan mencari bukti-bukti yang menguatkan, yang berkesesuaian, ya kan, dan petunjuk-petunjuk. Apakah betul? Kalau dalam hukum pidana kita kan pengakuan itu tidak langsung menjadi alat bukti yang memastikan orang itu adalah tersangka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Makanya harus didukung oleh alat bukti yang lain, harus dikuatkan oleh alat bukti yang lain. Oke, selama mendampingi klien Abang ya selama 2 tahun ini gitu kan, dengan ada pengakuan Danu sebenarnya dari awal itu udah tahu ada pengakuan ini, tiba-tiba ini merasa kok lama banget ini gitu kan, kok nggak diungkap-ungkap. Ada perasaan kayak gitu nggak Bang dari Abang sebagai kuasa hukum dari klien? Kalau saya sebenarnya yang menangani ini kan pertama rekan kami ya, Bu Leni dengan Pak Nana. Saya di akhir cerita sebenarnya memasuki ketika BAP-nya semakin mendalam, semakin waktu itu menurut kami semakin mengkerucut, saya ikut bergabung dengan rekan-rekan. Nah tentu dari cerita-cerita saya menangkap, bahkan dia sempat menangis, kenapa kok nggak bisa terungkap, ya kan? Nah, tentu penyidik punya alasan bahwa kalau memang bukti-bukti belum ditemukan, bukti yang cukup belum ditemukan, semudah apapun perkara, apalagi sesulit perkara yang sedang ditangani sekarang, kita tidak bisa langsung serta-merta menetapkan seorang jadi tersangka, ataupun beberapa orang jadi tersangka, gitu Kang. Iya, oke. Dari Yoris sendiri sudah mendapatkan surat panggilan atau diperiksa oleh tim penyidik Polda Jabar setelah terungkapnya kasus ini, Bang? Belum, karena kami belum mendampingi. Kalau misalnya dia dipanggil dia ini, pasti kami akan mendampingi. Tapi sejauh ini belum ada panggilan ya ke Yoris setelah pengungkapan? Setahu saya belum ada. Oke. Oke, Bang, minta tanggapannya, Bang. Ada salah satu pihak gitu ya, yang mengungkapkan bahwa pengakuan Danu ini mengada-ngada gitu kan. Pihak sana, pihak yang boleh dikatakan terduga pelaku ini mengaku bahwa saya tidak melakukan hal itu. Pengakuan itu mengada-ngada. Tanggapan dari Abang sebagai kuasa hukum seperti apa gitu, Bang? Ya sebenarnya kan saya tidak bisa mengomentari apa yang orang katakan. Ya apa yang dikatakan oleh terlapor lain yang sudah jadi tersangka, tentu itu adalah hak asasi dia melakukan pembelaan. Terlebih kuasa hukumnya, itulah tugasnya. Ya kan tugasnya adalah culpa pena paresto. Kalaupun betul kliennya bersalah, dijatuhkan sesuai kesalahan. In dubio pro reo, kalau tidak bersalah,
maka atau orang ragu-ragu, penyidik ragu-ragu, ya kan, maka tersangka apalagi terdakwa itu harus dibebaskan demi hukum. Nah, karena itu soal komentar-komentar yang seperti itu biarlah penyidik yang mendalaminya, ya kan. Nah, kuasa hukum dan pelapor melakukan pembelaan sesuai hukum yang berlaku, itu nggak ada masalah, ya gitu kan. Tetapi klien kami selaku kuasa hukum sampai saat ini masih mempercayai apa yang dilakukan penyidik adalah yang terbaik sampai ini. Semoga kedepannya menjadi lebih baik, sehingga semua yang menjadi tersangka atau kalaupun memang satu-satunya tersangka, dia adalah betul-betul pelaku. Ya kan, bukan orang yang ditersangkakan tanpa bukti, ya kan, atau dituduh tanpa bukti yang cukup, gitu Kang, kira-kira. Oke. Yoris, di kabar terakhir shock, benarkah itu, Bang, dengan ditetapkannya ayah beliau sebagai salah satu tersangka, betul tidak, Bang? Ya iyalah, kalau manusiawi kan, kalau misalnya orang yang terdekat, orang yang disayangi, ya, orang yang tak disangka-sangka, tak diduga-duga, ya pasti dong. Ya sok, tapi secara psikologi saya kan bukan ahlinya. Jadi kalau secara psikologi dia sok, saya nggak tahu. Tapi saya menduga bisa saja itu terjadi. Iya. Oke. Bang, selama Abang bergabung dengan tim tim advokasi buat Yoris ini, Bang. Ya. Selama perjalanan itu, Bang, dapat informasi-informasi yang kunci, tidak informasi kunci mengenai kejadian ini, Bang. Yang didapat baik itu dari Yoris, misalkan saya udah menduga si A, si B, si C nih sebagai ininya. Ada obrolan seperti itu sebelum-sebelumnya ketika Abang mulai bergabung dengan tim kuasa hukum Yoris? Ada. Informasi itu sangat detail. Tapi tentu dalam wawancara ini, karena itu adalah konsumsi penyidikan, ya saya cuma satu itu aja lah. Ya. Tapi ada ya, Bang, ya? Lainnya 2, 3, 4, 5, ada alasan. Biarlah itu menjadi rahasia penyidikan, supaya proses penyidikan ke depannya tidak terganggu, gitu Kang. Oke. Ke depan, Bang, dari tim kuasa hukum sendiri terhadap Yoris dan juga keluarganya, apa yang akan dilakukan? Kalau ke depannya ya tentu yang pertama ya, pesan dari klien kami nih ya, yang kami tangkap. Yang pertama, informasi terkait adanya beberapa tersangka, biarlah diproses seadil-adilnya dan sesuai hukum. Kalau misalnya ya, seandainya ada tersangkanya 5, kenapa yang ditahan misalnya hanya 3 atau 2 atau 1? Sampai saat ini baru 1. Nah, kenapa yang lainnya tidak? Baru itu harus perlu penjelasan kepada masyarakat, ya kan? Supaya kawan-kawan penyidik menyelesaikan perkara ini tentu dengan kepastian hukum ya, tapi tujuan akhirnya adalah keadilan. Ya, keadilan dan perlu penjelasan. Karena itu mari kita sama-sama mengawasi. Kalau internal ada propam, ada komisi kepolisian. Kalau eksternalnya ya dari pelapor, keluarga pelapor, dan masyarakat luas, termasuklah akan sebagai wartawan. Siap. Kita pasti mengawal terus, Bang. Kita dari 2 tahun yang lalu terus mengawal kasus ini. Oh, siap. Dan kalau ini pemberitaan kita yang paling masif tentang kasus ini, Bang. Siap. Baru bisa dicek, Bang. Siap, Bang. Siap. Oke, Bang. Ya. Selama ini sama mendampingi klien Abang, ada tekanan nggak, Bang, terhadap klien, Bang? Oh, nggak ada. Nggak ada. Baik sekali, pokoknya sangat profesional aja. Ya, masalahnya kita pesannya gini aja, ketika kita misalnya dilakukannya pemeriksaan kepada klien kita, sampai saat ini tidak ada penekanan-penekanan.
Ya kan? Hanya kita menganjurkan aja, menghimbau supaya kalau memeriksa klien apalagi kasus seberat ini, tentu secara psikologi kami meminta kepada kawan-kawan penyidik untuk tidak melakukan pemeriksaan di atas jam 8 malam, apalagi sampai subuh. Nah, ini kan ini istilahnya, kami tahu, kami maklum penyidik ingin melakukan percepatan pengungkapan terhadap kasus ini. Tapi tentu faktor psikologi bagi orang-orang yang diperiksa juga harus dipikirkan. Nah, termasuk psikologi dari para pengacara, ya kan, kekuatan fisik orang kan terbatas, nah, gitu loh kan. Ya, jadi kita coba diatur lah waktunya, misalnya dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam mungkin kan. Karena kalau tidak dari jam 9 sampai jam subuh, nah, bisa ngawur nanti kan. Artinya pas pemeriksaan Yoris juga diharapkan nggak larut malam ya Bang ya, nggak di malam hari ya. Ya karena untung saja pada waktu itu kita fit ya, kita sehat, kita fit, kita kuat begitu. Untuk menjaga ke depannya. Karena namanya fisik orang kan bisa berubah-ubah. Oke. Psikis orang kan bisa berubah-ubah. Gitu ya. Oke Bang, ini mewakili juga pertanyaan dari masyarakat nih Bang ya. Selama 2 tahun ini, ya selama 2 tahun ini atau selama Abang gabung dengan tim kuasa hukumnya Yoris. Ini saya mewakili pertanyaan dari masyarakat, pernah ada informasi bertemu antara Yoris dengan, boleh katakan bapaknya, Pak Yosep. Nah, bertemu dalam pertemuan apa ini, Kang? Pertemuan dalam hal apa aja? Berkumpul keluarga kah? Atau sekedar ngopi bareng kah? Atau apa gitu kan? Ada informasi seperti itu yang dapat nggak Bang? Kalau informasi berkumpul dengan keluarga di rumahnya sih Kak ya, tapi kami berkumpul di Polda ya, kami Yoris cipika-cipiki atas bersalaman mesra, hormat sama orang tuanya terjadi di Polda. Tapi di luar Polda nggak ada pertemuan sama sekali. Saya selama 2 tahun ini yang diketahui Abang. Saya tidak tahu informasinya. Oke. Informasi itu tidak tahu. Tapi di Polda mereka persis seperti ayah dan anak aja. Masih menaruh hormat lah ya dari seorang anak Yoris terhadap bapaknya lah gitu ya. Oh iya, karena dia tidak menduga kalau ayahnya adalah pelaku. Saat ini kan adalah orang yang diduga sebagai pelaku, maksud saya. Dia tidak menduga. Itu dia hanya menduga kalau Danu ya yang melakukan, karena berdasarkan pengakuan Danu sendiri waktu itu yang sempat didengarnya. Oke, berarti selling point yang saya dapat ya. Berarti Yoris ini ya dari 2 tahun ini dia mengetahui yang boleh dikatakan terduga inilah ya. Terduga pelakunya itu hanya Danu gitu ya. Nama yang lain belum muncul selama 2 tahun ini di pengetahuan Abang terhadap. Nah, jadi kalau menurut saya ya, kalau menurut saya menginterpretasikan apa yang diungkapkan oleh klien, saya tidak tahu rentang waktunya, apakah 2 tahun, apakah dia tahunya 1 tahun belakangan atau 5 bulan. Yang pasti waktu diperiksa di Polda, dia pernah mendengar pengakuan itu. Itu kan, apakah benar dugaan pengakuan itu atau tidak, dia tidak bisa memastikan, makanya dia menyerahkan kepada penyidik. Tolong diselidiki ini lebih dalam, apakah betul atau tidak. Ada keterlibatan pihak lain selain Danu gitu ya? Kalau itu biarlah menjadi rahasia penyidikan. Kalau wartawan biasanya gitu Bang, kalau wartawan pasti nanya. Karena yang lain nggak ada didengar langsung. Iya. Kan? Itu hanya praduga dan kaitan-kaitan yang dihubung-hubungkan oleh dia. Ada yang lain. Iya. Tapi saya nggak berani menyebutkan nama kan gitu. Gitu, Kang. Oke, siap. Kang, terakhir. Harapan, kemudian pesan Abang terhadap klien dan terhadap masyarakat terhadap kasus ini gitu ya. Kasus ini boleh dikatakan cukup besar di Indonesia ya. Baru kali ini ada kasus yang kalau saya ini Bang ya, ini secara media ya saya lihat ya. Dari cerita Danu sebenarnya kasusnya simpel gitu ya. Kalau dari pengakuan Danu ya, dia ada di lokasi, kemudian dia melihat ada orang yang membunuh gitu kan. Kemudian dia melihat sendiri masuk ke ruangan, ternyata ada orang yang membenturkan salah satu korban gitu kan. Sebenarnya ini kalau dari segi
ini media gitu, kacamata media, ini sebenarnya kasus yang harusnya mudah diungkap, tapi ternyata sampai 2 tahun, dan itu pun diungkap bukan, boleh dikatakan diungkap sendiri oleh seorang pelakunya gitu, salah satu orang pelakunya. Nah, saya ingin tahu harapan dari Abang sebagai tim kuasa Yoris, apa nih Bang nih? Nah ini ya, saya mau tanya lagi nih sama Kang Nurdin ya. Kang Oto ya? Iya. Nah, itu Kang Oto tahu cara melakukannya dan sebagainya itu dari siapa itu? Dari pengakuan Danu itu di Polda udah ada ini ya, rilis beritanya itu Bang. Oh, sudah ada rilis berita ya. Berarti apa yang dugaan yang dikatakan oleh Yoris ini ya nyambung ya. Oke, ya siap. Berarti kalau harapan gini Kang, kalau harapan yang pertama itu satu poin harapan, lakukan para tersangka ataupun orang yang akan ditemukan jadi tersangka secara setara, secara berkeadilan. Dalam arti kata, kalau tersangka satu, contohnya nih, ditahan, yang lain tidak, apa alasannya? Apa alasan hukumnya? Itu perlu dijelaskan. Yang kedua, dia masih berharap kalau memang ada tersangka lain yang harus ditemukan, yang perlu ditemukan, itu harus dilakukan terus-menerus oleh penyidik. Yang ketiga, harapan dia kalau sudah ditemukan nanti semua sudah terungkap, dia bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bersyukur terutama kepada media yang terus mengawal perkara ini agar on the track sesuai hukum yang berlaku. Gitu Kang Rin. Oke, kita sama-sama mengawal ya. Sampai saat ini kasus ini belum terungkap secara gamblang, secara benar-benar putih gitulah ya. Benar-benar terbuka. Kita kawal sama-sama, Abang sebagai kuasa hukum dari Yoris, kemudian kami dari media pasti akan tetap mengawal kasus ini. Mudah-mudahan kebenaran bisa terbuka sebenar-benarnya. Gitu aja, Bang Resmen. Ya, semoga Bang? Kebenaran yang tersembunyi di dalam kegelapan bisa terungkap seterang-terangnya, bahkan lebih terang dari cahaya. Oke, Bang. Terima kasih Bang Ramsen Marpaung, kuasa hukum dari Yoris. Mudah-mudahan Abang sehat terus, Bang. Siap, terima kasih sehingga persidangan hingga vonis nantinya terhadap siapapun pelaku yang terlibat di sini. Terima kasih Bang Ramsen, sampai ketemu lagi dan kesempatan. Jangan jangan menjauh dari media Bang, karena kita akan pasti akan terus mengawal dan terus mewawancari Abang nih. Terima kasih Bang. Oke, Tribuner, demikian wawancara khusus kami dengan kuasa hukum dari Yoris, Bang Ramsen Marpaung. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Muhammad Ramdhanu alias Danu akhirnya membongkar soal kasus Subang setelah 2 tahun menyimpan rahasia, demi menutupi perbuatan Yosep. Belakangan terungkap bahwa Danu belasan kali dipanggil, namun dibawa ke sebuah tempat. Danu mendatangi Mapolda Jabar, Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023, untuk membongkar apa yang sebenarnya terjadi pada kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Dalam pengakuannya, akhirnya 4 nama terseret hingga menjadi tersangka kasus Subang, diantaranya adalah Yosep Hidayah, Mimin Mintarsih, Arik Hi, dan Abi, termasuk Danu. Perlu diketahui, Yosep Hidayah adalah suami dari mendiang Tuti Suhartini dan ayah Amalia Mustika Ratu. Mimin Mintarsih merupakan istri kedua Yosep, sementara Arik Hi dan Abi adalah anak Mimin. Hingga hari ini, baru Danu dan Yosep yang ditahan, sementara 3 orang lain menjalani wajib lapor meski sudah jadi tersangka. Danu mengungkapkan sejumlah fakta pada kuasa hukumnya, Ahmad Taufan. Danu mengaku dari awal akan dikorbankan sehingga para pelaku lain pun bisa berlenggang bebas. Danu ini sudah akan dikorbankan, kata Ahmad Taufan dalam wawancara eksklusifnya di kantor Tribun Jabar, Jumat, tanggal 20 Oktober tahun 2023. Dia mengatakan Danu bahkan mendapatkan ancaman dari Yosep Hidayah untuk menyimpan rahasia apa yang sebenarnya terjadi. Pagi setelah kejadian, ada ancaman dari tersangka Yosep yang menyampaikan kepada Danu jangan sampai bocor, jangan sampai ketahuan, tambah Ahmad Taufan. Dugaan itu kian menguat usai Kapolres Subang saat itu, AKBP Sumarni mengatakan bahwa pembunuh Tuti dan Amalia adalah orang dekat korban. Pada saat itu, Danu pun disebut-sebut tidak pernah menandatangani BAP atau berita acara pemeriksaan di polisi. Bayangkan, selama ini pengalaman kami sebagai pengacara sudah diperiksa oleh polisi, tidak mungkin tidak tanda tangan BAP, tegas dia. Adapun BAP itu sendiri menurut tim kuasa hukum sebenarnya sudah mengarah pada pelaku pembunuhan tersebut. Ahmad Taufan meyakini Danu takut dan tidak berani membongkar sepenuhnya urutan kejadian di BAP.
Ia khawatir jika Danu sebenarnya sudah mendapatkan intervensi sejak awal pemeriksaan. Kemudian, fakta lain mengungkap bahwa sejak awal kasus, Danu diketahui telah belasan kali diperiksa. Setidaknya, Danu lebih dari 15 kali sering dijemput, namun ia tak dibawa ke Polres, Polsek ataupun Polda. Pada saat kita belum pegang Danu itu lebih dari 15 kali sering dijemput, alasannya untuk diperiksa, lanjut Ahmad Taufan. Tapi Danu tidak dibawa ke Polres, Polsek atau Polda, tapi di tempat-tempat yang Danu juga tidak mengetahui di mana. Di situ banyak intervensi dan tekanan sehingga terkena mental Danu. Danu masih proses membuka kasus Subang. Setelah 2 tahun lebih menyimpan rahasia, ia mengaku pernah diancam Yosep. Diketahui, sebelumnya Danu telah 15 kali dipanggil pihak terkait selama 2 tahun lebih kasus tersebut. Namun, dibawa ke sebuah tempat. Anehnya, Danu merasa tak mengetahui pasti di mana dirinya berada saat itu. Danu menyebut, bahkan menerima ancaman dari Yosep Hidayah untuk menyimpan rahasia. Yakni, yang terjadi sebenarnya, melalui Ahmad Taufan, kuasa hukumnya, menirukan ucapan itu. Yakni, jangan sampai bocor, jangan sampai ketahuan. Sedangkan, Rohman Hidayat, kuasa hukum Yosep meragukan keterangan Danu. Meyakini, kliennya sebagai pelaku utama kasus menghabisi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Semua sekitaran TKP semuanya sudah dipasangi garis polisi untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut terkait kasus pembunuhan anak yang saat ini sudah mulai terungkap dan membersihkan rumputan untuk mencari barang bukti sebuah golok yang kuat dugaan dibuang ke belakang TKP. Baik. Demikian laporan langsung dari TKP yang saat ini sudah dipasangi garis polisi oleh pihak penyidik dari Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat untuk penyidikan lebih lanjut. Muhammad Ramdhanu alias Danu akhirnya belak-belakan mengenai kasus Subang setelah 2 tahun menyimpan rahasia. Senin, 16 Oktober 2023, lalu, Danu mendatangi Mapolda Jabar untuk membongkar apa yang sebenarnya terjadi pada kasus pembunuhan di Subang. Pengakuan Danu ini akhirnya menyeret 4 orang menjadi tersangka. Para tersangka kasus Subang ini adalah Yosep Hidayah, Mimin Mintarsih, Arigi dan Abi serta Danu. Pengakuan Danu kepada kuasa hukumnya, Ahmad Taufan mengungkap beberapa fakta. Salah satunya adalah Danu dari awal akan dikorbankan sehingga para pelaku lain lolos. Fakta Danu dijadikan tumbal itu tergambar dari beberapa fakta yang didapatkan kuasa hukum di lapangan. Bahkan, dia mengungkapkan jika Danu mendapat ancaman dari Yosep untuk menyimpan rapat apa yang sebenarnya terjadi. Pagi, setelah kejadian pembunuhan Tuti dan Amel, Danu diancam Yosep agar menutup kejadian yang sebenarnya. Ahmad Taufan meyakini kalau Danu takut dan tidak berani mengungkapkan sepenuhnya urutan kejadian di BAP. Ahmad Taufan khawatir jika Danu sebenarnya sudah mendapatkan intervensi sejak awal pemeriksaan.
Kedok salah seorang tersangka kasus Subang, Mimin akhirnya terbongkar. Istri muda Yosef itu ternyata kerap berkonflik dengan Tuti Suhartini dan Amalia semasa hidup. Hal tersebut diungkap keluarga korban yang tak lain kakak kandung almarhumah Tuti. Lilis, kakak kandung Tuti menyebut sempat dicurhati oleh korban soal hubungan tidak harmonisnya dengan Mimin. Ternyata korban pernah bercerita soal cekcok yang tercipta antara ia dan Mimin. Tak cuma kepada Mimin, Tuti juga pernah mengaku beberapa kali berkonflik dengan suaminya, Yosef. Mimin tidak akur dengan korban kasus Subang adalah karena persoalan yayasan. Selama menikah dengan Yosef dan berstatus sebagai istri muda, Mimin kerap meneror Tuti istri sah Yosef. Anak pertama Tuti, Yoris, ia pernah membaca chat teror dari Mimin kepada Tuti. Karenanya, Yoris pun menyebut istri muda sang ayah itu adalah sosok yang arogan. Yoris bercerita bahwa ibu dan adiknya pernah nangis karena dipanas-panasi Mimin. Bang, dari hasil hari ini apa kegiatannya Pak? Kita hari ini baru berusaha diri untuk membersihkan belakang, membersihkan untuk Bang, tadi yang dicari dia apa sih Bang untuk pembersih itu Bang? Nah, kita akan nanti akan minta dari para bukti dan kita hadirkan juga tersangka dan kalau TKP itu dari kembali pada masih mungkin benar-benar mari kita masukkan dan kita membersihkan darah. Kapan Bang? Nanti rencana Selasa kita akan melakukan olah TKP ulang, kita akan hadirkan dari IDEN, kemudian puslapor, Inafis, kita akan hadirkan. Bang, ada kemungkinan barang bukti itu dikubur ya Pak sama pelaku Bang? Makanya nanti kita cari sekalian. Oh, gitu Bang. Kita bersihkan dulu betul belakang, nanti yang kita sisir lagi. Siap. Motif sementara. Bang, ada kemungkinan ya tersangka lain Bang dari 5 itu Bang? Nanti kita lihat. Kok yang 3 belum ditahan Bang? Kenapa tuh Bang? Siap, ya Bang. Siap. Oke, siap. Atur dulu dari saya. Siap Bang, siap Bang. Pengungkapan kasus Subang diprediksi akan menemukan hambatan sekalipun sudah ada yang ditetapkan tersangka, yakni Danu, Yosef, Mimin dan 2 anaknya, Arigi dan Abi.
Untuk tersangka Danu dan Yosef, keduanya sudah ditahan. 3 orang lainnya belum ditahan. Mimin merupakan istri muda Yosef. Korban dalam kasus ini yakni Tuti istri Yosef dan Amalia, anak dari pasangan Yosef dan Tuti. Peristiwa nahas yang terjadi pada tanggal 21 Agustus ini sudah 2 tahun bergulir. Kasusnya menemukan titik terang setelah Danu membongkar peran Yosef, Mimin, Arigi dan Abi. Adapun kesulitan yang akan ditemukan penyidik ini yakni soal barang bukti golok yang dijadikan alat untuk menghabisi nyawa Tuti dan Amalia. Alat bukti golok inti jadi penting untuk melengkapi alat bukti lain yang dimiliki polisi untuk kemudian menjerat para pelaku yang terlibat. Dari sejumlah alat bukti kuat yang dimiliki polisi, baru ada baju bercak darah yang didapat dari Yosef. Alat bukti itu melengkapi pengakuan Danu yang menyebut Yosef terlibat. Pada Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023, penyidik di Treskrimum Polda Jabar dikerahkan mencari benda misterius di semak belukar di belakang TKP kasus Subang. Datang ke TKP, belasan penyidik langsung dipimpin oleh Kepala Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan. Berdasarkan pantauan Tribun Jabar di TKP, Kombes Surawan dan belasan penyidik langsung menuju ke belakang TKP melihat suasana di sekitaran TKP. Selain itu, penyidik juga membawa 2 orang warga sekitar untuk babat rumput. Terlihat kedua warga tersebut membawa 1 mesin pembabat rumput dan 1 buah arit. Kuat dugaan penyidik membabat rumput di belakang TKP kasus Subang tersebut untuk mencari salah satu barang bukti atau alat yang digunakan untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Alat yang dicari oleh penyidik siang ini di TKP adalah sebuah golok. Golok tersebut berdasarkan keterangan tersangka Danu, dibawa ke TKP atas suruhan Yosef yang diduga digunakan untuk menghabisi nyawa Tuti dan Amalia. Kuat dugaan penyidik, golok dibuang ke belakang rumah korban berupa lahan kosong yang ditumbuhi rerumputan sangat lebat. Rencananya, TKP setelah dibersihkan dari rerumputan akan kembali dipasang garis polisi untuk kepentingan penyidikan. Kami mendatangi TKP untuk mencari barang bukti berupa golok. Namun hampir 3 jam melakukan pencarian tidak membuahkan hasil, kata Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Surawan menambahkan, saat ini TKP sudah kembali dipasangi garis polisi untuk kepentingan penyidikan kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi 2 tahun silam dan saat ini sudah mulai terungkap. Pemasangan garis polisi ini, agar TKP tidak terus dimasuki oleh orang luar dan untuk kepentingan penyidikan, ucap dia. Membersihkan belakang dipersiapkan untuk Bang, tadi yang dicari dia apa sih Bang untuk pembersihan itu Bang? Nah, kita akan nanti akan kita dari barang bukti yang kita ajukan juga tersangka dan kita bawa TKP untuk dari kembali alat yang masih mungkin berjalan. Mari kita masukkan dan kita akan membersihkan darah. Kapan Bang? Nanti rencana Selasa kita akan melakukan olah tkp ulang, kita akan hadirkan dari Indem, kemudian puslapor, Inafis, kita Bang, ada kemungkinan barang bukti itu dikubur ya Pak sama pelaku Bang? dan nanti kita cari sekalian. Oh, gitu Bang. Kita bersihkan dulu rumput-rumput belakang, nanti yang kita sisir lagi. Siap. Motif sementara Bang, ada kemungkinan ya tersangka lain Bang dari 5 itu Bang? Nanti kita lihat. Kok yang 3 belum ditahan Bang? Kenapa tuh Bang? Nanti Siap, ya Bang. Siap. Oke, Bang. atau dari Selasa ya. Siap Bang, siap Bang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners Waalaikumsalam. dimanapun Anda berada, kembali lagi kita bertemu dalam wawancara khusus eh, dari Studio Tribun Jabar. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Bang Ramsen Marpaung sebagai kuasa hukum dari Yoris ya. Jadi kita selama sepekan ini cukup dikejutkan lah ya. Setelah kasus ini 2 tahun terpendam, tiba-tiba di awal pekan ini memblow up. Memblow up-nya karena apa? Karena ada pengakuan dari M. Ramdhanu di Polda Jabar yang dia mengungkapkan bahwa sebagai dia terlibat di kasus ini, kemudian menyebutkan beberapa nama nih. Sebelum ke sana, saya ingin tahu dulu, Bang Absen sehat? Sehat Kang, puji Tuhan, sehat Kang. Oke, ya semoga terus diberikan kesehatan. Amin, amin. Oke. Kang juga ya. Oke, siap. Bang Ramsen, Ya. kondisi dari Yoris sendiri, klien Abang saat ini, bagaimana kondisinya? Ya, kalau secara fisik, tentu berdasarkan laporan dari kawan-kawan yang baru bertemu, sehat. Tentu perasaan dan hati kita tidak tahu. Hanya Tuhan dan dirinya lah yang tahu ya Kang. Tapi kalau terlihatnya seperti apa nih? Apakah tambah cerah atau tambah jadi murung atau gimana? Ya sebenarnya ya tambah optimis dalam arti kata, karena sudah lama menantikan siapa pembunuh daripada ibunya dan adiknya. Dengan adanya progres yang kita jumpain pada saat ini, dia menjadi lebih optimis. Lebih optimis, kasus ini akan terbuka sehingga ya sesuai dengan agama dan kepercayaannya semua menjadi tenang nanti. Oke, Bang, Yoris sendiri tahu kabar ini kapan tepatnya terungkapnya kasus ini? Ya kalau tepatnya kita kurang tahu ya, tapi yang bisa dipastikan saat ini kabar itu sudah dipastikan diketahui oleh Yoris sebagai klien kami maupun kami sendiri sebagai pengacara. Oke. Dan kami tahunya dari berbagai berita media saja. Oke. Bang, terkejut tidak dengan adanya pengakuan dari Danu ini? Atau memang dari sebelumnya udah mencurigai ini? Kalau gitu kan? berdasarkan ini ya, walaupun saya tidak bisa menceritakan semua BAP yang terakhir kami lakukan, waktu itu kita kira-kira sebulan yang lalu diperiksa di Polda itu secara maraton itu dari pagi sampai jam 3 subuh. Ya, dari sekitar BAP itu ada cuplikan memang bahwa klien kami pernah mendengar pernyataan dari Danu bahwa hal itu dilakukan. Dugaan perbuatan tindak pidana yang ada saat ini, pidana aku, itu memang dilakukan. Walaupun pernyataan itu tidak ditulis secara formal. Hanya pengakuan, tetapi ada beberapa orang yang mendengar, termasuk klien kami Pak Yoris. Oke. Sempat disampaikan juga oleh Pak Yoris ke penyidik saat itu dengan pengakuan dari Danu ini? Disampaikan. Ya. Tanggapan dulu tanggapannya seperti apa dari penyidik? Ya akan kita dalami. Iya. Akan kita dalami saja. Sesuai dengan tentu kan kalau melakukan pendalaman itu tentu akan mencari bukti-bukti yang menguatkan, yang berkesesuaian, ya kan, dan petunjuk-petunjuk. Apakah betul? Kalau dalam hukum pidana kita kan pengakuan itu tidak langsung menjadi alat bukti yang memastikan orang itu adalah tersangka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Makanya harus didukung oleh alat bukti yang lain, harus dikuatkan oleh alat bukti yang lain. Oke, selama mendampingi klien Abang, Bang ya, selama 2 tahun ini gitu kan, dengan ada pengakuan Danu sebenarnya dari awal itu udah tahu ada pengakuan ini, tiba-tiba ini merasa kok lama banget ini gitu kan, kok nggak diungkap-ungkap. Ada perasaan kayak gitu nggak Bang dari Abang sebagai kuasa hukum dari klien? Kalau saya sebenarnya
yang menangani ini kan pertama rekan kami ya, Bu Leni dengan Pak Nana. Saya di akhir cerita sebenarnya memasuki. Nah, ketika BAP-nya semakin mendalam, semakin waktu itu menurut kami semakin mengkerucut, saya ikut bergabung dengan rekan-rekan. Nah, tentu dari cerita-cerita saya menangkap. Bahkan dia sempat menangis, kenapa kok nggak bisa terungkap, ya kan? Nah, tentu penyidik punya alasan bahwa kalau memang bukti-bukti belum ditemukan, bukti yang cukup belum ditemukan, semudah apapun perkara, apalagi sesulit perkara yang sedang ditangani sekarang, kita tidak bisa langsung serta-merta menetapkan seorang jadi tersangka, ataupun beberapa orang jadi tersangka, gitu Kang. Iya, oke. Dari Yoris sendiri sudah mendapatkan surat panggilan atau diperiksa oleh tim penyidik Polda Jabar setelah terungkapnya kasus ini, Bang? Belum, karena kami belum mendampingi. Kami belum mendampingi. Kalau misalnya dia dipanggil dia ini, pasti kami akan mendampingi. Tapi sejauh ini belum ada panggilan ya ke Yoris setelah pengungkapan? Setahu saya belum ada. Oke. Oke, Bang, minta tanggapannya, Bang. Ada salah satu pihak gitu ya, yang mengungkapkan bahwa pengakuan Danu ini mengada-ngada gitu kan. Pihak sana, pihak yang boleh dikatakan terduga pelaku ini mengaku bahwa saya tidak melakukan hal itu. Pengakuan itu mengada-ngada. Tanggapan dari Abang sebagai kuasa hukum seperti apa gitu, Bang? Ya, sebenarnya kan saya tidak bisa mengomentari apa yang orang katakan. Ya, apa yang dikatakan oleh terlapor lain yang sudah jadi tersangka, tentu itu adalah hak asasi dia melakukan pembelaan. Terlebih kuasa hukumnya, itulah tugasnya. Ya kan, tugasnya adalah cul puer pena paresto. Kalaupun betul kliennya bersalah, dijatuhkan sesuai kesalahan. In dubio pro reo, kalau tidak bersalah, maka atau orang ragu-ragu, penyidik ragu-ragu, ya kan, maka tersangka, apalagi terdakwa, itu harus dibebaskan demi hukum. Nah, karena itu, soal komentar-komentar yang seperti itu, biarlah penyidik yang mendalaminya, ya kan? Nah, kuasa hukum dan pelapor melakukan pembelaan sesuai hukum yang berlaku, itu nggak ada masalah, ya gitu kan? Tetapi klien kami selaku kuasa hukum, sampai saat ini masih mempercayai apa yang dilakukan penyidik adalah yang terbaik sampai ini. Semoga kedepannya menjadi lebih baik. Sehingga semua yang menjadi tersangka, atau kalaupun memang satu-satunya tersangka, dia adalah betul-betul pelaku. Ya kan? Bukan orang yang ditersangkakan tanpa bukti. Ya kan? Atau dituduh tanpa bukti yang cukup. Gitu Kang, kira-kira. Oke. Yoris, di kabar terakhir, shock. Benarkah itu, Bang? Dengan ditetapkannya ayah beliau sebagai salah satu tersangka. Betul tidak, Bang? Ya iyalah, kalau manusiawi kan, kalau misalnya orang yang terdekat, orang yang disayangi, ya, orang yang tak disangka-sangka, tak diduga-duga, ya pasti dong. Ya sok, tapi secara psikologi saya kan bukan ahlinya. Iya. Jadi kalau secara psikologi dia sok, saya nggak tahu. Tapi saya menduga bisa saja itu terjadi. Iya. Oke, Bang, selama Abang bergabung dengan tim tim advokasi buat Yoris ini, Bang, selama perjalanan itu, Bang, dapat informasi-informasi yang kunci, tidak informasi kunci mengenai kejadian ini, Bang, yang didapat baik itu dari Yoris, misalkan saya udah menduga si A, si B, si C nih sebagai ininya. Ada obrolan seperti itu sebelumnya ketika Abang mulai bergabung dengan tim kuasa hukum Yoris? Oh, ada. Informasi itu sangat detail. Tapi tentu dalam wawancara ini, karena itu adalah konsumsi penyidikan, ya saya cuma satu itu aja lah. Ya. Tapi ada ya Bang ya? Lainnya 2, 3, 4, 5, ada alasan. Biarlah itu menjadi rahasia penyidikan,
supaya proses penyidikan ke depannya tidak terganggu, gitu kan? Oke. Ya. Ke depan, Bang, ke depan, Ya. Siap. dari tim kuasa hukum sendiri terhadap Yoris dan juga keluarganya, apa yang akan dilakukan? Kalau ke depannya ya tentu yang pertama ya, pesan dari klien kami nih ya yang kami tangkap. Yang pertama, informasi terkait adanya beberapa tersangka, biarlah diproses seadil-adilnya dan sesuai hukum. Kalau misalnya, ini ya, seandainya ada tersangkanya 5, kenapa yang ditahan misalnya hanya 3 atau 2 atau 1? Sampai saat ini baru 1. Nah, kenapa yang lainnya tidak? Baru Itu 2 harus sama perlu penjelasan kepada masyarakat, ya kan? Supaya kawan-kawan penyidik menyelesaikan perkara ini tentu dengan kepastian hukum ya, tapi tujuan akhirnya adalah keadilan, ya keadilan dan perlu penjelasan. Karena itu mari kita sama-sama mengawasi. Kalau internal ada propam, ada komisi kepolisian. Kalau eksternalnya ya dari pelapor, keluarga pelapor dan masyarakat luas, termasuklah akan sebagai wartawan. Siap. Oh, kita pasti mengawal terus, Bang. Kita dari 2 tahun yang lalu terus mengawal kasus ini. Oh, siap. Dan kalau ini pemberitaan kita yang paling masif tentang kasus ini, Bang. Siap. Tidak bisa dicek, Bang. Siap, Bang. Siap. Oke, Bang. Ya. Selama ini sama mendampingi klien Abang, ada tekanan-tekanan nggak, Bang, terhadap klien, Bang? Oh, nggak ada. Nggak ada. Baik sekali. Pokoknya sangat profesional aja. Ya, masalahnya kita pesannya gini aja, kan, ketika kita misalnya dilakukannya pemeriksaan kepada klien kita, sampai saat ini tidak ada penekanan-penekanan. Ya kan? Hanya kita menganjurkan aja, menghimbau supaya kalau memeriksa klien, apalagi kasus seberat ini, tentu secara psikologi kami meminta kepada kawan-kawan penyidik untuk tidak melakukan pemeriksaan di atas jam 8 malam, apalagi sampai subuh. Ini kan ini istilahnya, kami tahu, kami maklum, penyidik ingin melakukan percepatan pengungkapan terhadap kasus ini. Tapi tentu faktor psikologi bagi orang-orang yang diperiksa juga harus dipikirkan. Nah, termasuk psikologi dari para pengacara, ya kan, kekuatan fisik orang kan terbatas, gitu loh kan. Ya, jadi kita coba diatur lah waktunya, misalnya dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam mungkin kan. Karena kalau tidak dari jam 9 sampai jam subuh, bisa ngawur nanti kan. Artinya pas pemeriksaan Yoris juga diharapkan nggak larut malam ya, Bang, ya, nggak di malam hari ya. Ya karena untung saja pada waktu itu kita fit ya, kita sehat, kita fit, kita kuat begitu. Untuk menjaga ke depannya. Karena namanya fisik orang kan bisa berubah-ubah. Oke. Psikis orang kan bisa berubah-ubah. Gitu ya. Oke, Bang. Ini mewakili juga pertanyaan dari masyarakat nih, Bang ya. Selama 2 tahun ini, ya, selama 2 tahun ini atau selama Abang gabung dengan tim kuasa hukumnya Yoris. Ini saya mewakili pertanyaan dari masyarakat, pernah ada informasi bertemu antara Yoris dengan, boleh katakan, bapaknya, Pak Yosep? Nah, bertemu dalam pertemuan apa ini, Kang? Pertemuan dalam hal apa aja? Berkumpul keluarga kah? Atau sekedar ngopi bareng kah? Atau apa gitu kan? Ada informasi seperti itu yang dapat nggak, Bang? Kalau informasi berkumpul dengan keluarga di rumahnya sih enggak ya, tapi kami berkumpul di Polda ya, kami Yoris cipika-cipiki atas bersalaman mesra, hormat sama orang tuanya terjadi di Polda. Tapi di luar Polda nggak ada pertemuan sama sekali. Selama 2 tahun ini yang diketahui Abang. Saya tidak tahu informasinya. Oke. Informasi itu tidak tahu, tapi di Polda mereka persis seperti ayah dan anak aja. Masih menaruh hormat lah ya dari seorang anak Yoris terhadap bapaknya lah gitu ya. Oh iya, karena dia tidak menduga kalau ayahnya adalah pelaku. Saat ini kan, adalah orang yang diduga sebagai pelaku, maksud saya.
Iya, Dia iya, tidak iya. menduga. Itu dia Iya. hanya menduga kalau Danu ya yang melakukan, karena berdasarkan pengakuan Danu sendiri waktu itu yang sempat Oke. didengarnya. Oke, berarti selling point yang saya dapat ya, Ya, ya. berarti Yoris ini ya Hmm. dari 2 tahun ini dia mengetahui yang boleh dikatakan terduga inilah ya, terduga pelakunya itu hanya Danu gitu ya. Nama yang lain belum muncul selama 2 tahun ini di pengetahuan abang terhadap. Nah, jadi kalau menurut saya ya, Hmm, kalau menurut saya menginterpretasikan apa yang diungkapkan oleh klien, hmm, saya tidak tahu rentang waktunya. Apakah 2 tahun, apakah dia tahunya 1 tahun belakangan atau 5 bulan. Yang pasti waktu diperiksa di Polda, dia pernah mendengar pengakuan itu. Itu kan? Apakah benar dugaan pengakuan itu atau tidak? Dia tidak bisa memastikan, makanya dia menyerahkan kepada penyidik. Tolong diselidiki ini lebih dalam, apakah betul atau tidak. Ada Gitu. keterlibatan pihak lain selain Danu gitu ya? Ya, kalau itu biarlah menjadi rahasia penyidikan. Apa yang Kalau wartawan biasanya gitu bang, kalau wartawan biasanya karena yang lain nggak ada didengar langsung, iya. kan? Itu hanya praduga dan kaitan-kaitan yang dihubung-hubungkan oleh dia. Ada yang lain, tapi saya nggak berani menyebutkan nama, kan gitu. Gitu, Kang. Oke, siap. Kang, terakhir. Harapan, kemudian pesan abang terhadap klien dan terhadap masyarakat terhadap kasus ini gitu ya. Kasus ini boleh dikatakan cukup besar di Indonesia ya. Baru kali ini ada kasus yang kalau saya ini bang ya, ini secara media ya saya lihat ya, dari cerita Danu sebenarnya ini kasusnya simpel gitu ya. Kalau dari pengakuan Danu ya, dia ada di lokasi, kemudian dia melihat ada orang yang membunuh gitu kan, kemudian dia melihat sendiri masuk ke ruangan, ternyata ada orang yang membenturkan salah satu korban gitu kan. Sebenarnya ini kalau dari segi ini media gitu, kacamata media, ini sebenarnya kasus yang harusnya mudah diungkap, tapi ternyata sampai 2 tahun. Dan itu pun diungkap bukan, boleh dikatakan diungkap sendiri oleh seorang pelakunya gitu, salah satu orang pelakunya. Nah, saya ingin tahu harapan dari abang sebagai tim kuasa Yoris, apa nih bang nih? Nah ini ya, saya mau tanya lagi nih sama Kang Nurdin ya. Kang Oto ya? Iya. Nah, itu Kang Oto tahu cara melakukannya dan sebagainya itu dari siapa itu? Dari pengakuan Danu itu di Polda udah ada ini ya, rilis beritanya itu bang. Oh, sudah ada rilis berita ya, berarti apa yang dugaan yang dikatakan oleh Yoris ini ya nyambung ya. Oke, ya siap. Berarti kalau harapan gini Kang, kalau harapan yang pertama itu, 1 poin harapan, lakukan para tersangka ataupun orang yang akan ditemukan jadi tersangka secara setara, secara berkeadilan. Dalam arti kata, kalau tersangka 1 contohnya nih ditahan, yang lain tidak, apa alasannya? Apa alasan hukumnya? Itu perlu dijelaskan. Yang kedua, dia masih berharap kalau memang ada tersangka lain yang harus ditemukan, yang perlu ditemukan, itu harus dilakukan terus-menerus oleh penyidik. Yang ketiga, harapan dia kalau sudah ditemukan nanti semua sudah terungkap, dia bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bersyukur terutama kepada media yang terus mengawal perkara ini agar on the track sesuai hukum yang berlaku. Gitu Kang. Oke, kita sama-sama mengawal ya. Sampai saat ini kasus ini belum terungkap secara gamblang, secara benar-benar putih gitulah ya. Benar-benar terbuka. Kita kawal sama-sama, abang sebagai kuasa hukum dari Yoris, kemudian kami dari media pasti akan tetap mengawal kasus ini. Mudah-mudahan kebenaran bisa terbuka sebenar-benarnya. Gitu aja, Bang Resmen. Ya, semoga siap, Bang. Kebenaran yang tersembunyi di dalam kegelapan bisa terungkap seterang-terangnya, bahkan lebih terang dari cahaya. Itu Oke, Bang. Terima kasih Bang Ramsen Marpaung, kuasa hukum dari Yoris. Mudah-mudahan Abang sehat terus, Bang.
Siap, terima kasih Kang Oto. Sehingga persidangan hingga vonis nantinya terhadap siapapun pelaku yang terlibat di sini. Terima kasih Bang Ramsen, sampai ketemu lagi dan kesempatan. Jangan jangan menjauh dari media Bang, karena kita akan pasti akan terus mengawal dan terus mewawancari Abang nih. Terima kasih Bang. Atur nuhun Kang. Oke Tribuner, demikian wawancara khusus kami dengan kuasa hukum dari Yoris, Bang Ramsen Marpaung. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Muhammad Ramdhanu alias Danu akhirnya membongkar soal kasus Subang setelah 2 tahun menyimpan rahasia, demi menutupi perbuatan Yosep. Belakangan terungkap bahwa Danu belasan kali dipanggil, namun dibawa ke sebuah tempat. Danu mendatangi Mapolda Jabar, Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023, untuk membongkar apa yang sebenarnya terjadi pada kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Dalam pengakuannya, akhirnya 4 nama terseret hingga menjadi tersangka kasus Subang, diantaranya adalah Yosep Hidayah, Mimin Mintarsih, Arik Hi, dan Abi, termasuk Danu. Perlu diketahui, Yosep Hidayah adalah suami dari mendiang Tuti Suhartini dan ayah Amalia Mustika Ratu. Mimin Mintarsih merupakan istri kedua Yosep, sementara Arik Hi dan Abi adalah anak Mimin. Hingga hari ini, baru Danu dan Yosep yang ditahan, sementara 3 orang lain menjalani wajib lapor meski sudah jadi tersangka. Danu mengungkapkan sejumlah fakta pada kuasa hukumnya, Ahmad Taufan. Danu mengaku dari awal akan dikorbankan sehingga para pelaku lain pun bisa berlenggang bebas. Danu ini sudah akan dikorbankan, kata Ahmad Taufan dalam wawancara eksklusifnya di kantor Tribun Jabar, Jumat, tanggal 20 Oktober tahun 2023. Dia mengatakan Danu bahkan mendapatkan ancaman dari Yosep Hidayah untuk menyimpan rahasia apa yang sebenarnya terjadi. Pagi setelah kejadian, ada ancaman dari tersangka Yosep yang menyampaikan kepada Danu jangan sampai bocor, jangan sampai ketahuan, tambah Ahmad Taufan. Dugaan itu kian menguat usai Kapolres Subang saat itu, AKBP Sumarni mengatakan bahwa pembunuh Tuti dan Amalia adalah orang dekat korban. Pada saat itu, Danu pun disebut-sebut tidak pernah menandatangani BAP atau berita acara pemeriksaan di polisi. Bayangkan, selama ini pengalaman kami sebagai pengacara sudah diperiksa oleh polisi, tidak mungkin tidak tanda tangan BAP, tegas dia. Adapun BAP itu sendiri menurut tim kuasa hukum sebenarnya sudah mengarah pada pelaku pembunuhan tersebut. Ahmad Taufan meyakini Danu takut dan tidak berani membongkar sepenuhnya urutan kejadian di BAP. Ia khawatir jika Danu sebenarnya sudah mendapatkan intervensi sejak awal pemeriksaan. Kemudian, fakta lain mengungkap bahwa sejak awal kasus, Danu diketahui telah belasan kali diperiksa. Setidaknya, Danu lebih dari 15 kali sering dijemput, namun ia tak dibawa ke Polres, Polsek ataupun Polda. Pada saat kita belum pegang Danu itu lebih dari 15 kali sering dijemput, alasannya untuk diperiksa, lanjut Ahmad Taufan. Tapi Danu tidak dibawa ke Polres, Polsek atau Polda, tapi di tempat-tempat yang Danu juga tidak mengetahui di mana. Di situ banyak intervensi dan tekanan sehingga terkena mental Danu. Danu masih proses membuka kasus Subang. Setelah 2 tahun lebih menyimpan rahasia, ia mengaku pernah diancam Yosep. Diketahui, sebelumnya Danu telah 15 kali dipanggil pihak terkait selama 2 tahun lebih kasus tersebut. Namun, dibawa ke sebuah tempat. Anehnya, Danu merasa tak mengetahui pasti di mana dirinya berada saat itu. Danu menyebut, bahkan menerima ancaman dari Yosep Hidayah untuk menyimpan rahasia. Yakni, yang terjadi sebenarnya, melalui Ahmad Taufan, kuasa hukumnya, menirukan ucapan itu, yakni, jangan sampai bocor, jangan sampai ketahuan. Sedangkan, Rohman Hidayat, kuasa hukum Yosep meragukan keterangan Danu, meyakini, kliennya sebagai pelaku utama kasus menghabisi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Semua sekitaran TKP semuanya sudah dipasangi garis polisi untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut terkait kasus pembunuhan anak yang saat ini sudah mulai terungkap dan membersihkan rumputan untuk mencari barang bukti sebuah golok yang kuat dugaan dibuang ke belakang TKP. Baik.
yang saat ini sudah dipasangi garis polisi oleh pihak penyidik dari Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat untuk penyidikan lebih lanjut. Muhammad Ramdhanu alias Danu akhirnya belak-belakan mengenai kasus Subang setelah 2 tahun menyimpan rahasia. Senin, 16 Oktober 2023, lalu, Danu mendatangi Mapolda Jabar untuk membongkar apa yang sebenarnya terjadi pada kasus pembunuhan di Subang. Pengakuan Danu ini akhirnya menyeret 4 orang menjadi tersangka. Para tersangka kasus Subang ini adalah Yosef Hidayah, Mimin Mintarsih, Arigi dan Abi serta Danu. Pengakuan Danu kepada kuasa hukumnya, Ahmad Taufan mengungkap beberapa fakta. Salah satunya adalah Danu dari awal akan dikorbankan sehingga para pelaku lain lolos. Fakta Danu dijadikan tumbal itu tergambar dari beberapa fakta yang didapatkan kuasa hukum di lapangan. Bahkan, dia mengungkapkan jika Danu mendapat ancaman dari Yosef untuk menyimpan rapat apa yang sebenarnya terjadi. Pagi, setelah kejadian pembunuhan Tuti dan Amel, Danu diancam Yosef agar menutup kejadian yang sebenarnya. Ahmad Taufan meyakini kalau Danu takut dan tidak berani mengungkapkan sepenuhnya urutan kejadian di BAP. Ahmad Taufan khawatir jika Danu sebenarnya sudah mendapatkan intervensi sejak awal pemeriksaan. Kedok salah seorang tersangka kasus Subang, Mimin akhirnya terbongkar. Istri muda Yosef itu ternyata kerap berkonflik dengan Tuti Suhartini dan Amalia semasa hidup. Hal tersebut diungkap keluarga korban yang tak lain kakak kandung almarhumah Tuti. Lilis, kakak kandung Tuti menyebut sempat dicurhati oleh korban soal hubungan tidak harmonisnya dengan Mimin. Ternyata korban pernah bercerita soal cekcok yang tercipta antara ia dan Mimin. Tak cuma kepada Mimin, Tuti juga pernah mengaku beberapa kali berkonflik dengan suaminya, Yosef. Mimin tidak akur dengan korban kasus Subang adalah karena persoalan yayasan. Selama menikah dengan Yosef dan berstatus sebagai istri muda, Mimin kerap meneror Tuti istri sah Yosef. Anak pertama Tuti, Yoris, ia pernah membaca chat teror dari Mimin kepada Tuti. Karenanya, Yoris pun menyebut istri muda sang ayah itu adalah sosok yang arogan. Yoris bercerita bahwa ibu dan adiknya pernah nangis karena dipanas-panasi Mimin.
Bang, dari hasil hari ini apa hasil kegiatannya Pak? Kita hari ini baru melakukan diri untuk membersihkan belakang, membersihkan untuk dari belakang. Bang, tadi yang dicari itu apa sih Bang untuk pembersihan itu Bang? Nah, kita akan nanti akan kita dari barang bukti dan kita hadirkan juga tersangka dan kita TKP itu dari kembali alat pada masih mungkin berjalan. Mari kita melakukan dan kita membersihkan darah. Kapan Bang? Nanti rencana Selasa kita akan melakukan olah TKP ulang, kita akan hadirkan dari IDEN, kemudian puslapor, Inafis, kita akan hadirkan. Bang, ada kemungkinan barang bukti itu dikubur ya Pak sama pelaku Bang? Kemudian nanti kita cari sekalian. Oh, gitu Bang. Kita bersihkan seluruh rumput belakang, nanti yang akan kita sisir lagi. Siap. Motif sementara? Bang, ada kemungkinan ya tersangka lain Bang dari 5 itu Bang? Nanti kita lihat. Kok yang 3 belum ditahan Bang? Kenapa tuh Bang? Siap, ya Bang. Siap. Makasih Bang. Atur dulu tadi. Siap Bang, siap Bang. Pengungkapan kasus Subang diprediksi akan menemukan hambatan sekalipun sudah ada yang ditetapkan tersangka, yakni Danu, Yosef, Mimin dan 2 anaknya, Arigi dan Abi. Untuk tersangka Danu dan Yosef, keduanya sudah ditahan. 3 orang lainnya belum ditahan. Mimin merupakan istri muda Yosef. Korban dalam kasus ini yakni Tuti istri Yosef dan Amalia, anak dari pasangan Yosef dan Tuti. Peristiwa nahas yang terjadi pada tanggal 21 Agustus ini sudah 2 tahun bergulir. Kasusnya menemukan titik terang setelah Danu membongkar peran Yosef, Mimin, Arigi dan Abi. Adapun kesulitan yang akan ditemukan penyidik ini yakni soal barang bukti golok yang dijadikan alat untuk menghabisi nyawa Tuti dan Amalia. Alat bukti golok inti jadi penting untuk melengkapi alat bukti lain yang dimiliki polisi untuk kemudian menjerat para pelaku yang terlibat. Dari sejumlah alat bukti kuat yang dimiliki polisi, baru ada baju bercak darah yang didapat dari Yosef. Alat bukti itu melengkapi pengakuan Danu yang menyebut Yosef terlibat. Pada Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023, penyidik di Treskrimum Polda Jabar dikerahkan mencari benda misterius di semak belukar di belakang TKP kasus Subang. Datang ke TKP, belasan penyidik langsung dipimpin oleh Kepala Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan. Berdasarkan pantauan Tribun Jabar di TKP, Kombes Surawan dan belasan penyidik langsung menuju ke belakang TKP melihat suasana di sekitaran TKP. Selain itu, penyidik juga membawa 2 orang warga sekitar untuk babat rumput. Terlihat kedua warga tersebut membawa 1 mesin pembabat rumput dan 1 buah arit. Kuat dugaan penyidik membabat rumput di belakang TKP kasus Subang tersebut untuk mencari salah satu barang bukti atau alat yang digunakan untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Alat yang dicari oleh penyidik siang ini di TKP adalah sebuah golok. Golok tersebut berdasarkan keterangan tersangka Danu, dibawa ke TKP atas suruhan Yosef yang diduga digunakan untuk menghabisi nyawa Tuti dan Amalia. Kuat dugaan penyidik, golok dibuang ke belakang rumah korban berupa lahan kosong yang ditumbuhi rerumputan sangat lebat. Rencananya, TKP setelah dibersihkan dari rerumputan akan kembali dipasang garis polisi untuk kepentingan penyidikan. Kami mendatangi TKP untuk mencari barang bukti berupa golok. Namun hampir 3 jam melakukan pencarian tidak membuahkan hasil, kata Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Surawan menambahkan,
Saat ini TKP sudah kembali dipasangi garis polisi untuk kepentingan penyidikan kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi 2 tahun silam dan saat ini sudah mulai terungkap. Pemasangan garis polisi ini, agar TKP tidak terus dimasuki oleh orang luar dan untuk kepentingan penyidikan, ucap dia. Membersihkan Bang, tadi yang dicari dia apa sih bang untuk pembersihan itu bang? kita akan nanti akan kita dari barang bukti dan kita hadirkan juga tersangka dan kita tolong TKP itu dari kembali alamat yang masih mungkin masih tertinggal. Mari kita masukkan dan kita membersihkan darah. Kapan bang? Nanti rencana Selasa kita akan melakukan olah tkp ulang, kita akan hadirkan dari Indem, kemudian terus lapor, Inafis, kita hadirkan. Bang, ada kemungkinan barang bukti itu dikubur ya bang sama pelaku bang? Dan nanti kita cari sekalian. Oh, gitu bang. Kita bersihkan dulu betul belakang, nanti kita sisir lagi. Siap. Motif sementara. Bang, ada kemungkinan ya tersangka lain bang dari 5 itu bang? Nanti kita dapat. Kok yang 3 belum ditahan bang? Kenapa tuh bang? Nanti kita Siap, ya bang. Siap. Oke, siap. Atur dulu dari. saya ya. Siap bang, siap bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners dimanapun Anda berada, kembali lagi kita bertemu dalam wawancara khusus dari studio Tribun Jabar. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Bang Ramsen Marpaung sebagai kuasa hukum dari Yoris ya. Jadi kita selama sepekan ini cukup dikejutkan lah ya. Setelah kasus ini 2 tahun terpendam, tiba-tiba di awal pekan ini memblow up. Memblow up-nya karena apa? Karena ada pengakuan dari M. Ramdhanu di Polda Jabar yang dia mengungkapkan bahwa sebagai dia terlibat di kasus ini, kemudian menyebutkan beberapa nama nih. Sebelum ke sana, saya ingin tahu dulu, Bang Absen sehat? Sehat Kang, puji Tuhan, sehat Kang. Oke, ya semoga terus diberikan kesehatan. Amin. Oke. Kang juga ya. Oke, siap. Bang Ramsen, kondisi dari Yoris sendiri, klien Abang saat ini, bagaimana kondisinya? Ya, kalau secara fisik, tentu berdasarkan laporan dari kawan-kawan yang baru bertemu, sehat. Tentu perasaan dan hati kita tidak tahu. Hanya Tuhan dan dirinya lah yang tahu ya Kang. Tapi kalau terlihatnya seperti apa nih? Apakah tambah cerah atau tambah jadi murung atau gimana? Ya sebenarnya ya tambah optimis dalam arti kata, karena sudah lama menantikan siapa pembunuh daripada ibunya dan adiknya. Dengan adanya progres yang kita jumpain pada saat ini, dia menjadi lebih optimis. Lebih optimis, kasus ini akan terbuka sehingga ya sesuai dengan agama dan kepercayaannya semua menjadi tenang nanti. Oke, Bang, Yoris sendiri tahu kabar ini kapan tepatnya terungkapnya kasus ini?
Ya kalau tepatnya kita kurang tahu ya. Tapi yang bisa dipastikan saat ini kabar itu sudah dipastikan diketahui oleh Yoris sebagai klien kami maupun kami sendiri sebagai pengacara. Oke. Dan kami tahunya dari berbagai berita media saja. Oke. Bang, terkejut tidak dengan adanya pengakuan dari Danu ini? Atau memang dari sebelumnya udah mencurigai ini Kalau gitu kan? berdasarkan ini ya, walaupun saya tidak bisa menceritakan semua BAP yang terakhir kami lakukan, waktu itu kita kira-kira sebulan yang lalu diperiksa di Polda itu secara maraton itu dari pagi sampai jam 3 subuh. Ya, dari sekitar BAP itu ada cuplikan memang bahwa klien kami pernah mendengar pernyataan dari Danu bahwa hal itu dilakukan. Dugaan perbuatan tindak pidana yang ada saat ini, pidana aku, itu memang dilakukan. Walaupun pernyataan itu tidak ditulis secara formal. Hanya pengakuan, tetapi ada beberapa orang yang mendengar, termasuk klien kami Pak Yoris. Oke. Sempat disampaikan juga oleh Pak Yoris ke penyidik saat itu dengan pengakuan dari Danu ini? Disampaikan. Yeah. Tanggapan dulu tanggapannya seperti apa dari penyidik? Ya akan kita dalami. Iya. Akan kita dalami saja. Sesuai dengan tentu kan kalau melakukan pendalaman itu tentu akan mencari bukti-bukti yang menguatkan, yang berkesesuaian, ya kan, dan petunjuk-petunjuk. Apakah betul? Kalau dalam hukum pidana kita kan pengakuan itu tidak langsung menjadi alat bukti yang memastikan orang itu adalah tersangka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Makanya harus didukung oleh alat bukti yang lain, harus dikuatkan oleh alat bukti yang lain. Oke, selama mendampingi klien Abang ya selama 2 tahun ini gitu kan, dengan ada pengakuan Danu sebenarnya dari awal itu udah tahu ada pengakuan ini, tiba-tiba ini merasa kok lama banget ini gitu kan, kok nggak diungkap-ungkap. Ada perasaan kayak gitu nggak Bang dari Abang sebagai kuasa hukum dari klien?